Nah, webinar ini, wis asik. Itu bahasa Klatennya recording in progress. Nah, hari kita bakal belajar Bapak Ibu ya tentang konsep kelas ibu hamil ala KAP atau komunikasi antar pribadi yang sudah sering sekali Bapak Ibu pasti pelajari, sharing bareng-bareng dan hari ini forumnya nggak kalah seru karena akan menghadirkan tidak hanya paparan materi kelas dari Bapak Risang terkait konsep kelas ibu hamil, tapi juga ada praktik baik edukasi di kelas ibu hamil oleh para penggiat-penggiat. Jadi kita bisa saling belajar, curi-curi ilmu gitu ya. Dan nanti boleh juga memberikan masukan saran dalam sesi diskusi nanti. Nah, pada siang hari ini, izin ini ada pengantar sedikit. Nanti pengantar akan dibawakan oleh Ibu Intan, Mbak Intan ya, Mbak Intan Agustina dari Dinkes Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bila berkenan, Mbak Intan boleh sharing-sharing nanti di awal. Monggo Mbak Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Mbak Ya, Intannya ada? terima kasih Mas Monggo. Aditya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Risang dan Bapak Ibu semua di forum Kemisan. Perkenalkan, saya Intan Agustina Anggraini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Izin siang ini saya mau membagikan gitu terkait dengan konsep kelas ibu hamil seperti itu. Sebetulnya ini sudah lama ya program kelas ibu hamil. Saya mulai mendapatkan pelatihan seperti itu sekitar tahun 2015 ya. Berarti sudah lumayan lama ya, sudah hampir 10 tahun ya sampai sekarang gitu ya. Izin saya share screen ya. Monggo, monggo Mbak Intan. Di, sudah tampak? Bentar Mbak Intan. Oke, sudah Pak, silakan. Sudah ya. Oke. Saya share screen. Ya, ini terkait dengan kelas ibu hamil. Pada prinsipnya kelas ibu hamil ini merupakan sarana belajar gitu ya. Jadi tempat berkumpulnya bagi para ibu hamil itu untuk belajar mengenai kesehatan tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, nanti bagaimana melakukan perawatan pada bayi baru lahir seperti itu ya. Jadi memang ajang bertemunya para ibu hamil itu untuk saling berbagi dengan sesama ibu hamil seperti itu. Dan jumlah pesertanya ini memang dibatasi ya, jadi maksimal hanya 10 orang. Atau kalau misalkan masing-masing ibu hamil ini mengajak pendamping, misalkan suami, itu berarti mungkin pesertanya sekitar kurang lebih 20 orang, seperti itu ya. Tujuannya kenapa dibatasi ini supaya ibu hamilnya juga bisa lebih akrab, saling bercerita, bertanya tentang pengalamannya selama kehamilan, seperti itu. Dan suasana belajar di kelas ibu hamil ini diusahakan sesantai mungkin. Jadi ibu hamil itu merasa nyaman di dalam kelas tersebut. Nah, ini untuk pertemuannya, kelas ibu hamil itu diharapkan minimal 4 kali pertemuan. Jadi selama 4 kali pertemuan itu ibu hamilnya itu sama gitu, bukan ganti orang gitu ya. Jadi 4 kali pertemuan dengan durasi kurang lebih 2 jam. Nah, diharapkan ibu hamil ini bisa mengikuti secara lengkap mungkin 4 kali pertemuan tersebut. Kemudian untuk tempatnya itu bisa di tempat terdekat yang mungkin disepakati di antara para peserta dan tenaga kesehatan atau dengan ibu-ibu kader seperti itu. Bisa mungkin di aula puskesmas atau mungkin di PKD atau mungkin di rumah warga salah satu ibu hamil tersebut. Jadi dia sesuai kesepakatan. Kemudian di dalam kelas ibu hamil ini suasananya ya dengan maksimal hanya 10 peserta itu memang diharapkan jadi lebih akrab, lebih santai, nyaman. Kemudian waktunya yang tadi disepakati. Bahkan dulu kami di awal-awal program kelas ibu hamil itu sempat disarankan untuk kelasnya itu dibuat lesehan atau duduk di bawah seperti itu kan supaya ibunya lebih nyaman, lebih santai. Kemudian nanti juga ketika ada
apa senam hamil itu jadi lebih mudah. Seperti waktu itu disarankan seperti itu. Kemudian kita harapkan juga bisa dimulai kelasnya itu tepat waktu, ada petugas puskesmas atau petugas kesehatan yang hadir, minimal ada bu bidan seperti itu. Nah, ini ragam kelas, ragam kegiatannya. Yang pertama, para ibu hamil itu berkumpul ya, menjalin keakraban, menjalin silaturahmi, saling berbagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti ibu hamilnya itu mendapatkan informasi-informasi seputar kehamilan, persalinan, seperti itu dari petugas kesehatan maupun juga dari kader juga bisa membantu. Kemudian kegiatannya juga biasanya ada senam ibu hamil. Nah, yang lalu nanti untuk pertemuan berikutnya itu nanti akan disepakati kapan, di mana. Biasanya jedanya itu untuk pertemuan berikutnya kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 4 minggu itu. Yes, jadi untuk jeda antar pertemuan. Nah, untuk materi-materi kelas ibu hamil ini yang pertama materinya pada pertemuan pertama itu bisa terkait dengan informasi dasar seputar kehamilan, kemudian perubahan fisik ibu hamil, keluhan ibu hamil, cara minum TTD, cara mengatur gizi makanan seperti ini ya. Kemudian ada obat yang boleh dikonsumsi, tidak dikonsumsi, kemudian perencanaan persalinan, seperti itu. Nggih. Jadi waktu pertemuan pertama, usahakan itu sebaiknya memang kita menanyakan kepada para ibu hamil ini bagaimana sih kondisi mereka, apa yang dirasakan saat ini, seperti itu. Nggih. Nanti biarkan mereka saling bercerita. Nah, kadang kalau kita sudah mendapatkan informasi dari para ibu hamil itu, mungkin nanti juga akan ada topik khusus yang bisa kita bahas terkait permasalahan yang mungkin dialami ibu hamil tersebut. Jadi memang masalahnya itu dari apa yang dirasakan oleh ibu seperti itu. Kemudian juga kita sampaikan bahwa kelas ibu hamil ini akan diadakan selama 4 kali pertemuan seperti itu dan kita ingatkan kapan jadwal pertemuan berikutnya seperti itu. Ini untuk pertemuan materi di pertemuan yang pertama. Kemudian di materi yang pertemuan kedua, ini materinya bisa terkait dengan persalinan ya. Jadi tanda-tanda persalinan, kemudian proses persalinan, perawatan nifas, bagaimana melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian nanti rencananya mau pakai KB apa, seperti itu. Nah, materinya bisa terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ini untuk pertemuan yang ketiga, materinya bisa terkait dengan penyakit menular, penyakit menular seksual atau mungkin malaria atau mungkin penyakit-penyakit yang dialami oleh ibu hamil, misalnya penyulit persalinannya seperti itu ya, ibu hamil kurang energi kronik, kemudian anemia atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga terkait dengan preeklamsi. Nah, ini bisa dimasukkan di pertemuan yang ketiga. Ya. Nah, pada pertemuan yang keempat, ini materinya bisa terkait dengan imunisasi, kemudian nanti pemberian ASI eksklusif, kemudian perawatan bayi baru lahir, dan juga cara pembuatan akte kelahiran, seperti itu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan, bisa dibahas terlebih dahulu siapa yang akan merawat bayinya setelah lahir, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan ibu untuk persalinannya. Nah, mungkin dari situ nanti bisa kita sampaikan materi-materinya. Nah, biasanya pada kelas ibu hamil itu juga ada sesi senam hamil. Nah, ini di antaranya ini ya manfaat senam ibu hamil melancarkan proses persalinan, kemudian mencegah komplikasi kehamilan dan juga banyak lagi manfaat yang lainnya. Dan senam ibu hamil ini untuk yang usia kandungannya 20 sampai 36 minggu. Nah, itu yang bisa sudah diperbolehkan untuk melakukan senam hamil seperti itu. Tapi untuk kelas ibu hamilnya sendiri memang tidak dibatasi usia kehamilan. Artinya dari yang trimester 1 mungkin sampai trimester ketiga itu boleh digabung seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa lagu ya yang sering kami bawakan saat kelas ibu hamil. Ini ada terkait dengan ibu hamil sehat dengan irama naik beca. Ini karangannya dari Kak Andros ini.
Ya, jadi lagunya seperti ini. Ibu hamil yang sehat, perhatikan makanmu. Tablet tambah darahnya, diminum dengan rutin. Rajin periksa hamil, waspada tanda bahaya. Demam, muntah, atau perdarahan. Jika ada gejala, segera lapor bidan. Jangan sampai terlambat agar semua sehat. Siapkan donor darah, juga ambulan desa. Kadang ini kami bawakan pada saat kelas ibu hamil untuk pembelajaran seperti itu, guys, untuk permainan dan pembelajaran seperti itu. Kemudian juga ini ada lagu tambah darah juga yang sudah sering kita dengar dengan irama indung-indung. Ya, Ibu yang biasanya sering dibawakan sama Pak Isang dan teman-teman ya. Nah, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain terkait dengan skenario KAP pada kelas asik. Halo, Mas Aditya? Iya, Bu Intan, terima kasih. Dari Bu Intan, terdengar suaranya jelas atau sempat Iya, terputus? Halo Bu Intan, tes tes. Mbak Intan, masuk iya, suaranya? iya, siap Masuk ya masuk suaranya ya? masuk. Iya. Oke, siap. Tadi Mbak Intan terputus sedikit di bagian lagu yang terakhir setelah sharing. Oh Ah, iya. ini biasa lagunya dibawakan Paris. Monggo, Mbak Intan ada yang mau disampaikan kembali, lanjutkan kembali. Ya, sudah Mas Aditya, monggo dilanjutkan oleh teman-teman yang lain Oh, terkait dengan siap, siap, skenario siap. KAP di ibu hamil, kelas ibu hamil. Baik, terima kasih Mbak Intan Agustina dari Banjarnegara. Sharing-sharing pengantar ya Bapak Ibu. Sebagai konteks mungkin ya terkait kelas ibu hamil kira-kira settingan seperti apa yang biasa dibawakan seperti apa. Nah, kira-kira peluang-peluang seperti apa yang bisa disisipkan nih pesan kunci kesehatan melalui metode KP. Tapi kita harus membayangkan nih seperti yang disampaikan Mbak Intan, kita membayangkan kira-kira kalau kita di sesi kelas ibu hamil seperti apa. Bagi yang sudah pernah, sudah sering mungkin ada yang berbeda. Kita bisa ambil-ambil pembelajaran, tapi yang sudah sering mungkin juga bisa membayangkan ketika kita lagi di kelas ibu hamil kira-kira seperti apa. Nah, Bapak Ibu, izin ini setelah ini kita akan lanjut ke sharing berikutnya. Sharing berikutnya akan dibawakan oleh cing oleh Kak Ratna Trisila dari Balai Kesmas Kelaten. Kak Ratna Trisilawati. Halo Kak Ratna, selamat siang. Halo, Terdengar selamat suaranya? Kak? siang. Assalamualaikum warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, siap, siap. Kak Ratna silakan nih. Ini Ya, kesempatan mohon buat Kak izin. Ratna buat sharing-sharing. Ya, Oke, siap. Panggil aja lingkar lengan atas ya. LLA. Lila. Lila. Oh, Kak Lila. Iya, Oke. gitu. Oh, Lila. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Silakan Kak. Iya. Terima kasih. Izin cerita ini sering-sering aja pengalaman di teman-teman kader maupun tenaga kesehatan yang ada di Klaten. Dan kebetulan ini Mm-mm. sebenarnya memang benar mengadop KAP yang selama ini kita belajar sama Pak Risang dan teman-teman juga. Tapi ini juga dikombinasikan dengan apa yang tadi sudah menjadi pengantar seperti apa sih kelas ibu hamil. Jadi kalau di tempat kami itu kita nggak 4 bulan, nggak 4 kali, tapi memang selama ibu itu hamil 9 bulan, kelas itu ada. Dan alhamdulillah disupport penuh oleh anggaran desa. Dan hampir setiap tahun anggaran desanya juga naik, jumlah ibu hamilnya tidak dibatasi 10 orang, tapi berapapun jumlah ibu hamil kita undang untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, Hmm. kader-kader kemarin kita sudah latih dengan kegiatan KAP, dengan teknik KAP-nya, mulai dari bagaimana membangun bina suasana, perkenalan, kemudian materi-materi melalui role play, kemudian perumpamaan lagu-lagu, itu juga sudah semuanya. Jadi, kita menamakannya adalah kelas ibu hamil eh, kelas ibu hamil anak emas. Kenapa? Kita fokuskan kepada pencegahan stunting. Jadi anak emasnya yang kita usung itu setiap pertemuan itu kita membahas satu tema
dalam indikator anak emas. Anak emasnya yang pertama adalah antenatal care. Bagaimana antenatal care itu 6 kali dilakukan. Kemudian nutrisi seimbang mulai dari ibu hamil, menyusui, sampai anak baduta di jendela emas kehidupan anak. Kemudian A-nya adalah ASI eksklusif, kemudian K-nya adalah komplit imunisasi sesuai jadwal, dan emasnya adalah enyahkan asap rokok, kemudian minum tablet tambah darah yang mulai dari kehamilan, menyusui, masa nifas sampai menyusui. Ini juga kita jelaskan pada saat kelas-kelas ibu hamil. Dan ayo ke posyandu secara rutin serta stop BABS maupun rajin cuci tangan pakai sabun. Jadi itulah indikator yang kita tekankan pada kelas ibu hamil di tempat kami. Jadi kita menamakan adalah kelas ibu hamil anak emas. Jadi memang untuk mencetak generasi anak emas itu tadi melalui kegiatan kelas ibu hamil yang setiap bulan rutin. Jadi awalnya nanti kader seperti ya ini seperti umumnya yang sudah kita lakukan, kita bangun suasana dulu, kemudian menyanyi. Stunting bikin pusing. Maaf ada gangguan di belakang. Jadi dia sering mendengarkan saya bercerita stunting, dia bilang stunting bikin pusing. Astaga. Iya, 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 iya. Jadi eh, misal bulan pertama adalah kita bahas dulu nih tentang antenatal care. Kemudian Mm-mm. eh, kader-kader ini mengajak para ibu-ibu yang datang untuk perkenalan dulu. Perkenalan adalah perkenalan yang sudah seperti yang diajarkan Pak Risang ini, seperti perkenalan bertumpuk. Nah, seperti itu yang membuat mereka menjadi nyaman dan kenal satu sama lain di satu desa. Kadang kan mereka nggak kenal nih, satu desa nggak kenal nih antara ibu hamil satunya dengan ibu hamil yang satunya. Kemudian baru kader itu mengajak mereka untuk bermain, bernyanyi, terus mengunci komitmennya. Setelah mereka nyaman dengan suasana pertemuan kelas ibu hamil, baru kader menyampaikan sedikit materi sesuai dengan kemampuan kader masing-masing. Baru di akhir si bidan desanya inilah yang menguatkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh kader-kader ini tadi. Jadi seperti itu yang kami lakukan di Klaten, salah satu desa yang memang sudah berhasil menerapkan kelas ibu hamil anak emas ini tadi. Wah, Kemudian alhamdulillah. sedikit cerita juga, jadi ibu hamil yang sebelum masuk ke kelas ibu hamil ini, dia begitu tahu bahwa Mm-mm. dia hamil, kan dia periksa ke ke bidan di desa. Di Mm-mm. bidan di desa itu bidan edukasi secara personal untuk ini dulu mengajak suaminya juga. Kalau suaminya kan kadang nggak mau ikut nih di kelas ibu hamil. Jadi nanti suaminya tetap mendapatkan edukasi melalui bidan desa, baru besoknya adalah kelas ibu hamil yang diperkuat dengan segala bentuk edukasi dengan cara yang sangat menarik itu tadi. Mm-mm. Demikian berikutnya sampai si ibu itu lahir, kemudian diulang lagi ada kelas baduta, sama konsepnya adalah konsep anak emas. Jadi ini memang benar-benar ditekankan di kunci anak emasnya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi end to end ya, sampai dari awal sampai akhir ya. Iya, betul-betul Luar kita biasa. mengawal sampai ke jendela kehidupan anak 2 tahun sejak masa kehamilan. Mm-mm. Ini ada lagunya nih. Ini lagunya ini Siap, boleh lah. karyanya Kak Andros nih. Kak Androsnya ada nggak ini? Wih, asik. Kan terus, halo. Ada nggak? Suara saya Coba nggak kita begitu enak panggil-panggil. nih. Jadi lagunya ini hampir sering setiap kali pertemuan itu kita tekankan ini ya, cegah stunting dengan Mm-mm. anak emas. Kalau anak stunting ting bikin pusing, kalau anak stunting ting bikin ngeri, bisa-bisa nanti jadi tidak pintar. Ayo cegah stunting ting sangat penting, dengan anak emas mas takkan cemas. 8 kunci sejak hamil sampai baduta. Jangan sampai ada tahap yang terlewat. Seperti itu. Terus nanti Oh iya, iya. misalkan hari pertama, bulan pertama kita membahas ANC. Kita ulang lagu-lagu ANC yang sudah diajarkan bersama. Mm-mm. Kemudian bulan depannya membahas tentang nutrisi. Nutrisi ibu hamil, menyusui, kemudian nutrisi pada saat nifas. Itu juga kita tekankan melalui lagu-lagu dan permainan. Bulan berikutnya misalkan tentang eh, komplit imunisasi. Imunisasi ini kita Mm-mm. pakai perumpamaan-perumpamaan yang menggunakan pendekar. Nah, seperti itu, Kak. Siap, siap. Berarti udah dibuat semacam bukan kurikulum ya, tapi tahapan-tahapan dan semua tahapannya Sudah, sudah tahapan disisipkan cara.
Iya, betul. Alhamdulillah, luar biasa. Tahapan-tahapannya, kalau tahapan-tahapannya kemarin sebenarnya mengadop pada kelas Baduta yang sudah kita kembangkan. Kelas Mm-mm. Badutanya itu sudah berhasil dan akhirnya kita sepakat bagaimana kalau kita kembangkan nih di kelas ibu hamil. Jadi memang benar-benar di-prepare sejak masa kehamilan. Terus nanti Yes. itu bayinya lahir, kita perkuat lagi di kelas Baduta. Wah, Gitu. luar Ada biasa. kurikulumnya juga sudah ada, buku-bukunya juga sudah ada. Keren-keren. Nanti kita bisa intip-intip nih kira-kira em, buku-bukunya buat yang belum baca, nanti boleh ditip-intip berarti ya, Kalila ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Asik, asik, asik. Oke, siap, Ya. siap, siap. Dari Kalila ada lagi Kak Udah, yang mau monggo di-sharing? silakan Sudah? mungkin yang lainnya bisa bergabung memberikan Sip. informasi lanjutannya. Dari saya Siap, itu siap, aja siap. sih Kak. Ya, mudah-mudahan Terima kasih. bisa terinspirasi. Makasih. Hehehe. Terima kasih Kak Lila. Tadi juga sudah ada pengantar di awal oleh Kak Ratna ya. Kak Intan. Di sini senang banget hari ini Kak Lila, Kak Intan udah ngasih pengantar di awal karena konteksnya harapannya Bapak Ibu jadi semakin jelas buat yang sering membawakan kelas ibu hamil ataupun yang belum. Ini kira-kira gambarannya, praktik baiknya dan pelaksanaan di lapangannya kurang lebih seperti ini yang sudah diterapkan. Nah, sekarang siang ini kita mau dengerin nih konsep kelas ibu hamil ala KP oleh Pak Risang. Pak Risang, halo Pak. Siap, siap, Dokter Adit. Siap Pak Risang. Oke Pak Risang, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Risang, monggo. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya lagi asik dengerin teman-teman tuh. Eh, Bu Intan, Bu Lila, harusnya apa namanya cerita lebih Lanjut banyak. ya. Iya, saya dengerin aja Siap, deh. siap. Udah bagus, udah keren gitu ya. Jadi kalau tahap itu gini, Dokter Adit ya apa namanya, kita kan sebetulnya ngelihat apa kelas ibu hamil itu penting banget ya. Pentingnya kenapa? Coba ya saya share screen ya. Ini Siap, siap, siap. pentingnya karena eh, dia itu jadi dasar untuk perubahan pelaku-pelaku sehat lainnya, ya. Isu IMD, ASI eksklusif, imunisasi, MPASI bahkan itu sebetulnya penting dimulai dikenalkan waktu di kelas ibu hamil, ya. Jadi kelas ibu hamil itu sebenarnya jangan jadi kelas satu bagian aja gitu, satu urusan matneo gitu, jangan itu. Ini harus dikelola rame-rame, terutama cara atau metodologi pembelajarannya ya, karena saking pentingnya. Nah, karena itu, kalau dari sisi KP sih ngeliatnya begini, ini kan ngomongin perubahan perilaku, ini pertama dulu ya, kita ngomongin perubahan perilaku. Jadi, kalau bicara perubahan perilaku, maka kita harus lihat berbeda dengan hanya fokus di pengetahuan. Mungkin ini kali masukan pertama ya kalau dari sisi KP ya. Selain pendekatan-pendekatan ya, Dokter Adit ya. Melihatnya gini, jadi ini buat apa sih kelas ibu hamil? Oh, ini buat perubahan perilaku. Jadi ada beberapa perilaku yang penting nih untuk kita ajarkan dan kemudian diikuti oleh ibu-ibu hamil. Ya. Nah, ngomongin perilaku itu tidak selalu pengetahuan. Kadang itu urusannya sama keterampilan, kadang urusan sama emosi, sikap, nilai, persepsi, norma masyarakat dan lain-lain. Ya, bahkan kalau kita bicara pengetahuan, itu pun bukan berarti semua pengetahuan tentang ibu hamil harus dimasukkan. Kalau bicara tentang perilaku, kita harus fokus, ya, fokus. Kadang bahkan tidak bisa aja perilaku itu tidak ada hubungannya sama pengetahuan juga bisa gitu, ya. Contoh-contoh ya, ini contoh aja ya. Kalau kita bicara cuci tangan pakai sabun, kan pelaku yang kita sasar cuci tangan pakai sabun ya. Apakah dengan demikian orang harus tinggi pengetahuannya untuk topik cuci tangan pakai sabun? Dia harus tahu definisi cuci tangan pakai sabun apa? Apa harus tahu manfaatnya air, jenis air seperti apa? Terus apakah harus tahu manfaat sabun, ragam sabun, daya tahan sabun? Apakah orang harus tahu penularan penyakit? Misalnya penyakit yang mau dicegah itu diare, harus tahu nggak definisinya apa? Penyebabnya ragam diare, bahaya diare. Terus harus tahu nggak dia apa yang terjadi kalau kuman karena sabun? Oh, atau durasi cuci tangan sabun yang benar gimana? Ya, langkah-langkah 12 langkah misalnya. Apakah harus tahu semua itu? Nah, itu pertanyaannya. Agar sasaran perilakunya itu kena gitu. Nah, sebetulnya dari sisi intervensi perubahan perilaku, ini ngomongin konsep dulu ya, Dokter Adit ya. Itu kadang-kala nggak sekompleks itu kok.
Tidak selalu kita harus menyampaikan semua pengetahuan yang ada untuk mengangkat atau mendorong orang cuci pakai sabun. Nah, ini dulu ya. Karena ini urusannya, kalau perilaku itu urusannya motivasi. Ya, yang standar urusan motivasi. Kalau perilakunya berulang berarti kita harus bangun kebiasaan. Kalau perilakunya itu tertahan oleh ketagihan, ketergantungan, berarti kita harus ajarin gimana cara mengurangi ketergantungan. Jadi pola perilaku itu yang harus kita pahami. Ya. Maka nggak heran motivasi-motivasi orang untuk mengubah perilaku itu tidak selalu harus berhubungan sama pengetahuan. Ini contohnya dalam Islam, ini buat sharing-sharing aja. Eh, apa sih motivasi untuk sholat fajar sebelum subuh gitu? Apakah harus diberikan pesan tentang definisi sholat fajar itu apa? Ya, gimana cara melakukannya? Apa manfaatnya secara detail dan sebagainya? Enggak kok. Kalau dalam agama ngajak orang untuk sholat fajar cuma dibilangin ya 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah ini pengetahuan? Enggak, bukan pengetahuan. Kalau dibuat ini sebagai pengetahuan, kognisi nanti dianalisis lagi. Wah, lebih baik dari sisi apanya nih? Oh, kemudian emang manfaatnya, pahalanya seperti apa nih? Seberapa berat nih? Dibandingkan dunia dan sisinya, berapa nilainya nih? Dinilai-nilai? Enggak kan, enggak dinilai. Nilai kayak gitu. Tidak di kuantifikasi. Jadi ini urusannya bukan pengetahuan nih. Ini urusannya lebih ke emosi. Ya, itu makanya saya bilang tuh nggak selalu kalau kita pengen mengubah perilaku itu harus dari pengetahuan yang seabrek-abrek. Wah, dari dasar ini sebenarnya KP pertama tuh pengen juga menyoroti konten untuk perilaku apa sesuai atau tidak. Kita harus cocok-cocokan gitu. Misalnya ya, misalnya kita ngomong periksa 6 kali sesuai panduan kan, sesuai trimesternya, dan 2 diantaranya itu bersama dokter. Bersama, oh A-nya mencelat nih ya. Nah, apakah berarti ibunya harus tahu apa itu kehamilan? Oh, kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Terjadi karena pembuahan di mana bertemunya. Apa ini perlu dibahas? Apa perlu dibahas tanda kehamilan? Nggak dia udah hamil gitu. Apa perlu dibahas tanda kehamilan? Kehamilan itu terlambat haid paling sedikit 1 sampai 2 minggu berturut-turut. Oh, apakah itu? Apakah perlu dibahas tentang kek dengan bicara misalnya kek itu keadaan di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi dalam jangka panjang sehingga apa itu gitu. Apakah harus tahu perubahan tubuh? Ah, mungkin perlu tahu ya perubahan tubuh karena itu kan bisa membuat galau. Membuat galau itu perlu di netralkan. Nah, itu oke lah masuk akal. Tapi maksud saya adalah ketika kita bicara tentang perubahan pelaku, misalnya targetnya ya, agar mau periksa 6 kali sesuai dengan trimesternya. Yang pertama sekali, yang kedua berapa kali, yang ketiga berapa kali. Nah, ataukah mereka harus menguasai semua ini? Nah, atau ada pengetahuan yang khusus, yang spesifik agar mengarah ke sini. Nah, itu sebetulnya KP itu pengen menyoroti itu gitu. Tidak selalu semua pengetahuan itu harus disampaikan kepada si ibu. Karena kalau nanti semua harus disampaikan, kalau yang saya lihat sih, saya baca-baca modulnya, jangan-jangan itu pengen menyiapkan ibu hamil jadi bidan. Kan bukan tujuannya kan. Jadi kalau misalnya kita pengen ngingatin pengetahuan, misal di kelas di kuliah itu wajar karena kita pengen nyiapin bu bidan, melatih orang supaya jadi bu bidan. Ya harus pengetahuannya luas. Kalau ibu hamil, kita mengajak dia melakukan suatu perilaku tertentu dan itu tidak selalu berarti eh, pengetahuan semuanya harus dipelajari oleh seorang ibu hamil ya. Nah, dalam kategori apa dalam perspektif KP misalnya ya, kalau misal target kita itu mau periksa 6 kali sesuai trimester, 2 diantaranya bersama dokter misalnya ya, maka sesinya ya sesi realnya itu harus ibu hamil harus tahu pembagian trimester itu kayak gimana ya. Dia harus tahu dia berada di trimester berapa. Terus dia hafal frekuensi kunjungan
per trimester. Nah, terus, nah ini nih, dia harus hafal. Harus bukan yang tahu, hafal. Harus hafal. Terus, terbayang pentingnya pemeriksaan. Kalau di KAP itu kan budaya oral ya. Kalau budaya oral kan ya dia ngerti, dia hafal gitu ya. Dia melakukan. Nah, dia suka nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi harus kalau di kelas ibu hamil paling nggak dia terbayang pentingnya pemeriksaan itu apa. Bisa dibayangkan. Makanya di sini harus pakai bahasa-bahasa yang bisa dibayangkan, imajinatif. Pakai perumpamaan misalnya gitu ya. Nah, terus yang tidak lupa adalah dia punya komitmen untuk datang. Setelah lolos 3 cek kalau dalam KAP ya, 3 cek, cek pengetahuan, cek keteguhan, cek rincian. Nah, kalau sudah lolos dari situ kemungkinan besar dia punya komitmen kuat. Nah, kadangkala, pentingnya kita memahami ini ya, apa masalah gitu ya, masalah perilaku atau masalah hambatan dalam perilaku itu kita juga bisa menyesuaikan pembelajaran kita di kelas ibu hamil. Misalnya gini, kalau kita paham bahwa masalahnya ada di antaran, yang ngantar suami malas ngantar atau dia nggak ada akses karena ya suaminya kerja dan sebagainya atau malas gitu. Maka kita harus tambahkan, oh berarti ibu-ibu juga harus dibekali dengan ini apa namanya cara-cara mengerayu suami. Wah, nggak apa-apa itu dari sisi KP itu penting karena kita pengen ngejar perilaku yang ini. Nah gitu ya. Jadi semua sebetulnya disesuaikan dengan perilaku apa yang mau kita sasar gitu. Nah, terus dari pertimbangan metodologi, kalau KP itu kan menggayanya kayak gitu ya. Gayanya itu mengakrabkan dulu. Dari sisi akademis itu kita bicara sebenarnya modal sosial. Modal sosial itu penguatan hubungan sosial lah. Silaturahmi, keakraban dan sebagainya. Yang kita rasa penting. Penting kenapa? Nah ini buat kelas ibu hamil ya, kan antara ibu ya. Kalau antara ibu tuh punya dukungan satu sama lain, itu ada kemungkinan mereka tuh merasa lebih nyaman loh. Karena buat mereka peer atau teman sebaya yang sama-sama hamil ya, itu adalah teman yang paling bisa memahami ya, memahami perasaan mereka, pengalaman mereka. Jadi laki-laki nggak bisa memahami pengalaman mereka. Atau misalnya ibu bidan yang belum hamil juga nggak bisa. Bu kadar yang hamilnya udah lama, mungkin agak susah juga buat mereka bisa mengalami perasaan yang sama. Bagusnya sih di waktu yang sama, segmen yang sama, yaitu adalah para ibu-ibu hamil itu sendiri. Makanya penguatan hubungan tuh menjadi penting. Tadi kan Bu Lila misalnya cerita, wah itu ada sesi mengakrabkan dulu. Ya itu penting itu. Jangan ngomongin materi dulu. Kan kalau KP kan gitu kan, connect before content. Jadi connect dulu baru bicara konten. Bahkan kalau kita bicara isu yang sensitif, itu kita bilang jangan jangan mulai dulu materi sebelum orang ketawa. Ya, isu sensitif ya buat ketawa dulu, baru kita mulai ya materinya. Nah, yang berikutnya adalah hiburan. Ini penting saya lihat untuk ibu-ibu hamil di Indonesia, ya, terutama yang awam ya, yang bukan ibu-ibu hamil yang wah, punya segalanya gitu, uang punya, kebahagiaan punya. Tapi kebanyakan ibu hamil kan hamil dengan ada beban psikologis juga, mungkin ada tekanan di rumah, ada kekurangan ini itu yang buat dia tertekan gitu, jadi sensitif. Nah karena itu kelas ibu hamil tuh harus diarahkan juga menjadi ajang hiburan, ya. Ya modal sosial keakraban tuh hiburan juga, tapi hiburan sesungguhnya yang buat ketawa ketiwi harus bisa itu, karena dengan begitu itu menjadi ajang katarsis. Katarsis itu penyaluran emosi negatif, ya. Dan penting juga nih buat keluarga. Kalau ibu hamil misalnya di rumah diem gitu, baut, cemberut gitu ya, ikut ibu hamil seneng ketawa, pulang dari sana ketawa seneng gitu, senyum-senyum, kan keluarga juga suka gitu ya. Nah, terus partisipatif, ya tentu saja kasih ruang bicara sebanyak-banyaknya. Ya mungkin kalau ibu-ibu hamil yang awam dalam pertemuan kan kebanyakan diem aja tuh. Ya kita harus bantu mereka untuk bicara pelan-pelan tapinya. Kalau di awal-awal mereka mungkin ya menguasai 25% atau 30% dari waktu bicara. Nanti lambat laun yang kedua, ketiga, kalau bisa mereka ambil alih. Ambil alih. Jadi kita tinggal jadi fasilitator. Misalnya ada yang tanya A,
kita divert tekniknya ya, leparin. Coba ibu-ibu yang sudah hamil lebih sekali mungkin punya pengalaman, tolong ceritain dong. Nah, biar si ibu hamil yang lain yang cerita. Nah, kan kita jadi sebagai edukator kita jadi lebih santai kerjanya ya. Berikutnya agamis. Agamis itu sebetulnya transendental, spiritual gitu ya. Keagamaan lah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ini penting karena salah satu cara untuk membuat orang tenang, percaya diri, ikhlas gitu ya, itu ya urusannya agama. Jadi nggak apa-apa di dalam kelas ibu hamil tuh nilai-nilai agama atau nuansa agama juga masuk gitu ya. Jadi jangan selalu yang ilmiah-ilmiah gitu ya, yang kesehatan barat gitu ya. Tapi nggak apa-apa masukin aja urusan-urusan agama dikit gitu ya. Nah, ya dan tentu saja yang utama, walaupun tidak selalu harus menonjol, yang penting efektif gitu ya. Itu ajang belajar. Tapi ajang belajarnya itu berorientasi pada perilaku, bukan kepada banyaknya pengetahuan, tapi perilaku. Jadi sasarannya perilaku ya. Nah, kan tadi konsep-konsep tuh. Kalau pertanyaannya gimana nih implementasinya? Nah, ini kalau saya strukturkan, tapi strukturnya ini ya namanya KP kan bisa berubah-ubah, fleksibel ya, cair gitu. Maka kalau kita buatkan dalam 4 tahap, pertama pemanasan. Tujuannya ngobrol-ngobrol, untuk ketawa-ketawa, senang-senang, saling kenal ya. Yang kedua bermain dan belajar. Itu ya saling berbagi, menguatkan, ngomongin tentang harapan. Saya agak cenderung hati-hati kalau kita bicara masalah. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara imunisasi misalnya, kan tahap kedua ini kan bicara tentang penyakit-penyakit menular yang berbahaya ya, yang bisa dicegah dengan imunisasi PD3I itu ya. Cuma kalau untuk ibu hamil, lihat dulu lah suasana hatinya atau kondisi psikologinya. Kalau misalnya kita main nakut-nakutin gitu, itu kadang khawatir juga saya makin tertekan. Wah, ibu ini hamil keberapa? Oh, hamil keempat. Hamil yang ketiga kapan? Oh, tahun lalu. Wah, ibu ini terlalu dekat nih, Bu. Pantesan ibu anemi. Lihat itu wajahnya ini anemi. Nanti persalinannya susah loh. Persalinannya nanti tidak lancar. Saya khawatir gitu, khawatir. Takutnya semakin tertekan, ya. Karena kan kadang-kala ibu juga hamil belum tentu karena dia mau juga gitu. Karena suaminya aja nggak mau KB misalnya gitu. Jadi kalau kita timpakan atau bebankan lagi dengan kekhawatiran-kekhawatiran persalinan tidak lancar lah apa-apa, takutnya makin membani. Ya, kecuali kalau di situ langsung direndengi atau apa dikasih solusi yang gampang ya dan positif gitu ya. Kalau enggak hati-hati ya untuk pesan-pesan negatif atau ancaman-ancaman ya. Tapi di sini tahap 2 itu belajar aja tentang harapan-harapan gitu ya. Sampai kemudian ntar kita bahas tentang solusinya. Solusinya apa ya. Terus baru kunci komitmen. Ini contoh detailnya misalnya ya. Pemanasan. Pemanasan ya biasalah salam, kenalkan nama secara menancap. Ini penting ya. Kita tuh harus dikenal Bapak Ibu di warga. Ini sedikit sharing aja ya. Secara menancap itu penting ya. Ini gagalnya sih sebetulnya tahun berapa tuh dulu ya, tahun 2014 atau berapa ya. Saya tuh sama teman-teman Siamia UI kerjasama dengan Poltekkes Malang, Kemenkes Malang itu buat pelatihan sebenarnya praktek. Terus ada seseorang tenaga promkes dari kabupaten mana gitu ya. Itu di tempat wilayahnya itu praktek ya. Terus dia mulai dengan bertanya, Bapak Ibu sudah kenal Ibu-ibu sudah kenal saya kan? Si ibunya pacar celingukan aja. Ya, iya, emang ibu-ibu nggak pernah lihat saya? Pernah. Nama saya siapa? Celingukan aja. Kayak kebingungan. Dan di situ saya ngerasa sedih. Pertama karena waktu itu tenaga promkes ya, kebetulan kasusnya. Ternyata tidak dikenal oleh warga, walaupun sudah sering ke sana. Yang kedua yang juga saya sedih adalah si ibu ini 3 bulan lagi mau pensiun. Waduh, saya pikir teknik mengenalkan nama secara menancap itu penting, ya. Jadi orang taunya bukan, wah Bu Bidan. Atau tadi pagi saya ini ya, pelatihan sama teman-teman Jumantik di Puskesmas Kebayoran Lama. Saya bilang, Bu, jangan cuma dikenal sebagai Bu Kader gitu. Ngobrol sama orang rumah. Setelah selesai orang rumah itu ditanya sama orang rumah yang lain. Nah tadi ngobrol sama siapa?
Tuh sama Jumantik, Jumantik. Kok cuma tahu Jumantiknya aja? Nama pun kita harus dikenal dong. Supaya apa? Ya supaya lebih enak lagi. Ya. Jadi teknik mengeluarkan nama secara menancap. Nanti Ibu apa kalau belum nanti tanya tuh sama Bu Lila tuh jago tuh ya. Bu Intan, Bu Andros, Pahan dan dan banyak tuh praktisi KP yang bisa sharing-sharing ya teknik-tekniknya ya. Lalu setelah itu sampaikan tujuan dalam bahasa sehari-hari. Nah, tadi yang Bu Lila sampaikan, kita harus buat mereka maksa, maksa dikit ya, tapi halus, agar mereka tuh hafal satu sama lain nama-namanya. Insya Allah itu bisa jadi modal sosial. Mereka kenal satu sama lain, jadi akrab, tukar-tukaran nomor WA, ngobrol, nggak apa-apa, bisa jadi sharing, dan itu bisa menjadi penyemangat untuk datang kembali. Ya, nah, ngomong-ngomong kan datang kembali, kan kalau KP kan gitu ya. Target utamanya itu jangan dulu perubahan pelaku, sikap dan pelaku gitu. Ya, ya tadi saya sharing sama teman di Kemenkes, sharing ada kegiatan apa namanya teman-teman forum pusat pelatihan KP komunitas di NTB. Sekarang sudah 1.000 pesertanya, 1.000 lebih itu pesertanya. Dan itu dilakukan secara gotong royong. Bahkan ada kelas-kelas KP buat bukader, bukadernya itu bayar iuran 50.000 gitu ya, buat mereka sendiri nyiapin konsumsi dan sebagainya. Sementara teman-teman pelatihnya itu yang dari Dinkes, Puskesmas, sama LSM itu relawan-relawan. Nah, terus saya ditanya, itu gimana? Sudah evaluasi belum? Hasilnya gimana? Wah, saya bilang, oh jangan evaluasi dulu dong, kan baru mulai. Yang penting adalah ketika ibu hamil ikut kelas, kelas ibu hamil, dia tuh langsung besoknya dia pengen lagi. Bu, bulan depan gini lagi ya. Bulan depan di mana nih? Dia pengen lagi. Itu aja dulu gitu. Repeat order dalam bahasa KP itu ya. Nah, setelah itu baru kita main-main ya. Ya main-main bisa taruh di sini, bisa taruh tahap kedua. Main-main aja, main-main yang senang-senang ya nyanyi-nyanyi, gerak-gerak tapi tidak berbahaya. Ya tadi Bu Lila ngasih contoh ya, nyanyi-nyanyi, Bu Intan juga ya. Atau bisa pakai permainan yang kita aku modifikasi dari topi saya bundar. Perut saya bundar, bundar perut saya. Kalau tidak bundar, bukan perut saya. Oh, Bu nyanyi lagi Bu ya. Cuma setelah itu kata bundarnya nggak usah disebutin. Kita kan ngecek yang konsentrasi berarti ya. Perut saya, kalau tidak, bukan perut. Nah, saya terus hilangin beberapa kata yang lain. Buat lucu-lucuan aja gitu ya. Buat ketawa, yang penting itu. Terus nanti bisa kita pasang-pasangkan atau buat kelompok kecil cerita tentang kehamilan harapan masing-masing. Wah, cerita. Terus belajar misalnya tentang trimester. Trimester itu per 3 bulan begini. Terus bahas fisiologi kehamilan. Oh, kalau trimester pertama itu pertumbuhan calon organ. Nah, itu fondasi. Kayak rumah tuh fondasi. Nah, ini masuk ke perumpamaan-perumpamaan. Fondasi rumah tuh harus ada fondasinya atau enggak. Kalau nggak ada fondasinya gimana? Ya nanti kan goyang, gampang goyang, ya gampang reot, ya gitu. Terus trimester kedua organ-organnya mulai dibangun, dinding lah, kamarnya, pintunya. Trimester 3 disempurnakan, bangunannya disempurnakan, terus diaci-aci, diaci itu apa ya? Dihaluskan gitu. Nah, terus masuk ke isunya, isu yang tadi periksa kehamilan. Misalnya, ya kalau bangun rumah tuh harus ada mandornya nggak Bu ya? Harus yang jagain nggak ya? Kok nggak ada yang dijagain, nggak ada yang ngejagain gimana? Wah, ntar bisa kerjanya bisa ngaco. Oh, ini belum selesai udah timba ini lagi. Ini belum sempurna udah gini lagi. Hai. Dan kita kan kalau tahu kan lebih enak. Nah, misalnya gitu jawabannya. Nah, baru masuk ke isu tentang iya sama kehamilan juga harus diperiksa, dimandori, ya. Supaya apa? Ya supaya tadi tuh kita pastikan rumah itu bangunnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Dikenalkan itu berapa kunjungan dalam setiap trimester. Satu, dua, dua, tiga, tiga. Maksudnya tiga gitu loh. Dari semester pertama sekali, dari semester dua kali, dari semester ketiga 3 kali. Misalnya gitu ya. Terus nanti setelah itu masuk ke kunci komitmen ya. Ini contoh aja. Dan tadi apa namanya teman-teman sudah sampaikan belajarnya simpel-simpel, pendek-pendek, banyak permainan supaya ketawa ketiwi yang merupakan katarsis. Ini urusan kesehatan mental kan berarti ya, nyanyi-nyanyi, misalnya nyanyi seperti ini, misalnya ya. Saya tadi ngarang-ngarang aja habis dari puskesmas.
itu ada waktu setengah jam, saya ngarang-ngarang ah. Sebenarnya sih yang jago buat lagu Bu Andros tuh. Tapi Bu Andros lagi meeting katanya. Jadi nyambung ngedengerin kita nih. Cuma iya, Dokter Adit dia nggak bisa open mic dan open video katanya. Wah, saya bilang artisnya kok nggak ada suara, nggak ada wajah. Nah ini misalnya pakai lagu apa ya? Selawatan. Ibu hamil periksalah ke puskesmas berkunjunglah sama suami berangkatlah jangan lupa berdoalah 6 kali periksanya 1 kali pertamanya. Halo Pak Risang. Wah, artisnya nih. Maksud di semester pertama dua Oh, tiga gitu ya. oh, udah Kan balik Pak Risang. semua amalan digenapkan, moga-moga dilancarkan, anak lahir disehatkan. Nyanyi-nyanyi aja, satu baru dibahas tuh. Terus semester pertama berapa kali, 2 kali, 3 kali diingat-ingat ya. Nah, kemudian selesai satu sesi. Kalau 2 jam berarti masuk ke topik yang lain ya. Cuma caranya sama, main-main itu, ketawa ketiwi, nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan supaya hafal dan diterima. Nah, saya mau berhenti di sini aja dulu ya. Dokter Adit, terima kasih banyak Ibu Bapak. Saya balikin ke Dok Adit, silakan. Terima kasih Pak Risang. Wah, ini tadi kita semua terlarut terlarut dalam nyanyiin Pak Risang ya. Ternyata artisnya ada dua gini di forum kali ini. Terima kasih ya Pak Risang. Ini banyak catatan, banyak pembelajaran dari Pak Risang sampaikan. Menyambung juga yang disampaikan Kak Intan sama Kak Lila tadi justru ya. Karena konteksnya sudah didapatkan, sekarang praktik baiknya juga sudah didapatkan sebagian, masih ada lagi nanti tenang saja Bapak Ibu. Dan tadi barusan Parisnya sudah sharing nih, kira-kira bagaimana pembelajaran yang selama ini Paris temukan diramu dalam sebuah presentasi tadi. Beberapa praktik baik disampaikan Pak Risang, terutama tadi ya tentang bagaimana prinsip-prinsip KAP itu disematkan dalam pelaksanaannya. Connect before content, kenal dulu, jangan ujuk-ujuk tentang materi, jangan ujuk-ujuk bahwa kepentingan yang mungkin belum menjadi kepentingan ibu hamil di sekitar kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu izin, ini saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Asik kita akan dengerin nih kira-kira ada dua cerita lagi yang sudah disiapkan praktik baik edukasi KAP di kelas ibu hamil. Saya ingin menyapa Mbak Arindah Tratu dari Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Halo Mbak Arindah. Ya, halo Dokter Aditya. Siap. Oh ini saya kalah nih, kalah sama AI robot. Mbak Arindah, silakan Mbak Ya, Arindah, boleh sharing-sharing nih praktik baik pelaksanaan di lapangannya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau rindu itu artinya kangen, kalau Rinda biasanya bikin kangen ya. Jadi perkenalkan nama saya Waduh. Rinda. Ya, kadang ibu-ibu kadang suka kangen kalau saya lama nggak ke desa gitu katanya Bapak. Ya. Asik Mbak Arindah. Iya, jadi untuk kelas ibu hamil, kalau di Sidoarjo ya Bapak, untuk khususnya di Tanggulangin, Alhamdulillah kita sebagai hampir semua desa, wilayah itu sudah melaksanakannya hampir setiap bulan secara rutin. Karena kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah berupa dana BOK, dari Puskesmas, dan juga dari dana desa. Nah, jadi alhamdulillah kita berjalan rutin dan itu yang kadang mungkin yang akhirnya orang kadang jenuh. Oh, cuma gitu-gitu aja. Kadang ada beberapa wilayah yang seperti itu. Karena seperti yang kita tahu ya biasanya penyuluhan atau kelas itu kalau dulu ya Pak ya, itu biasanya berkumpul kemudian dikasih materi, lembar balik, suruh baca, setelah itu tanya-tanya pulang. Nah, kadang ibu-ibu cuma gitu doang, apa bedanya sama ke puskesmas konsultasi seperti itu kan Pak. Nah, alhamdulillahnya setelah saya di tahun 2023 atau 2024 yang lalu pelatihan KAP dengan Pak Risang di Jember ya, angkatan keempat insya Allah, itu saya mulai menerapkan KAP di wilayah saya ya, yang
untuk kelas ibu hamil ini. Pertama-tama tentu saja jangan lupa di sesi yang pertama seperti yang disampaikan Pak Risang tadi berupa sesi perkenalan yang mana tujuannya untuk mengakrabkan atau mempererat antar individu. Di situ Enggak jadi berhenti nih di sini. ya. Nah, di situ eh, kalau di awal-awal tahun biasanya kan ada atau ada beberapa, tidak setiap awal bulan mungkin. Bahkan di tiap bulan biasanya ada ibu hamil yang baru datang, yang baru ikut. Nah, itu mungkin ada beberapa yang tidak kenal. Jadi saya melakukan permainan sambung nama. Nah, ya, sambung nama untuk saling berkenalan gitu ya antara ibu hamilnya. Kemudian karena untuk peserta kan dibatasi ya Bapak ya, hanya 15 sampai 10 orang. Jadi kita tidak perlu sampai membuat kelompok-kelompok kecil, cukup bergantian saja jadi dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Setelah kedua sisi menyebutkan nama masing-masing, kita menyebutkan lagi bersama-sama secara menyeluruh. Setelah itu, setelah semua saling tahu namanya ya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi dapat semua sudah tahu namanya semua. Kita menyapa dulu nih, ibu-ibu, bagaimana kabarnya untuk mengetahui semangat, kekompakan, dan untuk mengakrabkan. Biasanya saya mengawali dengan permainan ya seperti Pak Risang tadi ya, eh, topi saya bundar tapi diplesetkan menjadi perut saya bundar, atau mungkin naik delman seperti itu. Jadi yang minim gerakan ya, karena ibu hamil kan tidak bisa yang bergerak terlalu banyak seperti permainan yang lain. Setelah dipastikan ibu-ibunya tadi sudah akrab dan pastinya sudah tertawa-tertawa, karena tanda tertawa itu berarti kan sudah istilahnya jiwanya, pikirannya sudah di tempat ya, baru kita masuk nih ke sesi bermain dan belajar. Untuk di sesi bermain dan belajar ini, pada awalnya saya menanyakan harapan dari para ibu yang hadir, khususnya para ibu hamil yang hadir. Dan seperti yang kita pastikan ya, pasti harapannya satu yaitu ibunya sehat, bayinya sehat, persalinannya lancar. Itu hampir 100% ibu hamil pasti harapannya seperti itu. Nah, setelah itu selain harapan kita juga tanyakan kemudian itu kalau harapannya Bu, tapi kan kita tidak bisa ya awal semua itu selalu kebaik. Nah, kita juga harus istilahnya jaga-jaga nih, kalau yang terburuk apa sih yang menjadi kecemasan ibu-ibu. Nah, untuk kecemasannya biasanya berbanding terbalik eh, dengan yang harapan-harapan tadi. Setelah itu kita melakukan permainan adu tepuk. Adu tepuknya kita menggunakan cepat dan cemas. Nah, ini gongnya di sini biasanya ibu-ibu ramainya, meriahnya itu di permainan adu tepuk cepat dan cemas. Nah, jadi kata-katanya agak mirip, jadi membutuhkan fokus. Nah, setelah permainan adu cepat dan cemas ini, setelah selesai permainan, eh, kita sampaikan apa-apa tadi yang bikin cemas, dan kan inanya kan persalinannya lancar ya. Lancar itu berarti persalinannya berjalan dengan cepat. Nah, kecemasannya apa? Nah, kecemasannya persalinannya nggak lancar, Bu, lama dan sebagainya. Kemudian, nah nanti dari ibu-ibu itu ada yang bilang, kecemasannya apa aja sih Bu selama hamil yang mungkin Ibu takutkan? Ya nanti lahirnya susah Bu, tiba-tiba perdarahan, tiba-tiba seperti ini. Nah, itu kita sampaikan kalau yang mereka sebutkan tadi adalah kecemasan. Nah, setelah itu kita sampaikan juga kalau dari kecemasan-kecemasan itu tadi adalah merupakan tanda-tanda dari bahaya kehamilan yang kita takutkan itu akan terjadi. Nah, setelah itu kita sampaikan perumpamaan nih, Pak. Perumpamaannya, eh, kalau kita sakit flu, itu kan pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bisa pilek, bisa batuk, bisa demam, meriang gitu ya. Begitu juga ketika kita sakit diare, pasti ada tanda-tandanya dengan perut mules, semelilit, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa memastikan kalau tubuh kita sakit, pasti memberi sinyal. Pasti ada tanda-tandanya tuh. Nah, hal-hal tadi yang ibu-ibu cemaskan itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya apa saja? Nah, tanda-tandanya apa saja, Bu? Nah, itu saya pakai lagu Pak Risam.
Mohon izin ya, saya mau share ya. Silakan Mbak Rinda. Bentar ini. Hmm. Mohon izin ya Pak, ini karena suara saya jelek, jadi saya pakai suara anak saya. Ada videonya. Tanda Siap, siap. bahaya kehamilan, muntah tanpa henti, pusing demam tinggi, bengkak pada wajah, tangan juga kaki, sesak nyeri perut, janin kurang gerak, keluar cairan, ketuban dan darah. Ayo cepat-cepat datang ke puskesmas. Ya, terima kasih. Wih. Ya, suara saya jelek. Iya. Nah, dari situ kita bisa menanyakan kembali, eh, jadi Ibu-Ibu bagaimana, sudah tahu belum tanda-tandanya bahaya tadi yang bikin Ibu cemas apa aja? Nanti Ibu-Ibu akan menyebutkan. Nah, di sesi menyanyikan itu biasanya kami pertama kita menyanyikan bersama-sama itu 2 kali. Kemudian yang saat ketiga karena pesertanya kan tidak banyak ya, jadi tidak bisa dibuat kelompok atau berlomba. Untuk yang menyanyikan lagu yang ketiga biasanya kita menunjuk. Jadi harus siap-siap nih siapa yang akan ditunjuk untuk menyanyi. Nah, seperti itu. Kemudian kita setelah kita tahu ya, kita sampaikan tanda-tandanya tadi apa. Kemudian ibu-ibu tadi tahu ya tanda-tandanya apa aja, ibu akan menyebutkan. Kemudian kalau terjadi tanda-tanda itu, kita harus apa dong, Bu? Nah, kita harus segera ke puskesmas, Bu. Ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, setelah itu eh kita sampaikan, nah tadi Ibu-Ibu kan harapannya salahnya lancar Bu ya, tapi kita juga kadang-kadang takut merasa cemas. Nah, kecemasan itu tanda-tandanya seperti tadi yang sudah kita nyanyikan sama-sama. Nah, Ibu-Ibu gimana kalau ke mau periksa? Mau periksa rutin nggak Bu? Iya Bu, pasti rutin. Di mana? Ada yang di puskesmas, ada yang di klinik, dokter, ada yang di Bu Bidan ya. Itu bebas. Tapi kami tekankan paling tidak sekali atau 2 kali pernah ke puskesmas agar dapat datanya dapat masuk di puskesmas ya untuk pemeriksaan laboratorium dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi sih Pak kalau pengalaman saya ya untuk terkait kelas ibu hamil yang ada di Tambulangin khususnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rinda. Wih, asik. Ini sudah ada 4 apa namanya? Sharing, 4 pakai lagu. Jadi semua ini kurang lebih ini seperti ajang pencarian bakat ya. Tapi yang kali ini pesertanya anaknya Mbak Rinda nih. Terima kasih Mbak Rinda. Aduh, ini luar biasa pembelajarannya. Apalagi praktik langsung ya Mbak Rinda. Sudah ikut kegiatan pelatihan KAP kala itu dan langsung diimplementasikan. Kira-kira nanti kita mau nanya-nanya lagi Mbak Rinda ya. Cuman sebelum kita nanya-nanya dan ngobrol sama Mbak Rinda, saya mau mengundang untuk sharing yang terakhir. Ini ada Ibu Salatia dari Labuan, Kabupaten Lombok Timur. Paling jauh nih di NTB. Halo, Bu Salatia. Selamat siang. Apakah ada Bu Salatia? Coba kita cari dulu. Bu Ya, halo. Salatia. Oh, ya, wah belum ke-mute tadi Bu Salatia. Ya, Belum ke-unmute. ya, Silakan, silakan Bu Salatia. Waktu baik. dan tempat kita boleh sharing-sharing, Eh, monggo. luar biasa pembicaraan tadi lagu. Kalau saya ingin mengawali dengan pantun. Sebelumnya Oke. ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Waalaikumsalam. datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Cakep. Cakep. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bercerita. Semoga berkenan di hati. Asik. Izin teman-teman, kalau kami tepatnya saya Solatiah kader Posyandu. Jadi kami akan lebih banyak bercerita versi kadernya. Kalau tadi versi dinas-dinasnya. Saya punya prinsip dan selalu saya tanamkan kepada seluruh kader yang ada di Nusantara. Lakukan sesuatu yang mampu kita lakukan tanpa menunggu dukungan. Karena ketika melakukan sesuatu dengan menunggu dukungan, semua program pasti akan tertunda. Baik dukungan mau dana, mau apa, itu pertama konsep yang saya tanamkan sama teman-teman kader. Nah, terkait kelas ibu hamil yang saya lakukan, khususnya pengalaman di Desa Labuan Lombok dan tentu di beberapa desa, karena kebetulan saya adalah ketua forum sering keliling, maka ini akan saya gabung pengalaman-pengalaman kami.
kami membedakan menjadi 2 kelas. Kelas ibu hamil sehat, ini kami lakukan setiap bulan itu di posyandu. Ini narasumbernya tentu dari bidan dan kader hanya melakukan pendampingan. Itu dari dalam kandungan sampai dia jadi lansia itu lanjut. Artinya ketika dia sudah melahirkan kami lanjut ke kelas gizi. Kelas gizi itu adalah ibu nifas dan ibu-ibu memiliki balita lanjut kelas lansia dan lain sebagainya. Kami punya rancangan, sudah punya tema-tema yang harus kami sampaikan dan itu kerjasama dengan puskesmas. Kenapa ini kami lakukan memanfaatkan tanpa mengeluarkan dana, biaya dan lain sebagainya. Nah, di situ lebih fokus ke pengetahuan. Lalu kelas yang kedua adalah kelas bersinar yang kami namakan, yaitu berharap sesuai dengan harapan bayi yang dilahirkan menjadi sehat, tidak stunting, gizi kurang, begitu pula ibu yang melahirkan kondisinya juga sehat. Nah, ini pun kelas sehat ini didukung oleh anggaran dari desa. Bisa jadi dia 2 hari, bisa jadi kami lakukan sehari sesuai tema. Cuma di 2025 kami fokus dengan temanya adalah bagaimana membangun konsep kepada ibu-ibu hamil bahwa pentingnya memeriksa secara rutin. Nah, ini biasa kami lakukan dengan berumpamaan. Kalau di Desa Labalombok itu, Bapak, kendaraan yang paling terkenal itu adalah kapal. Jadi ketika masyarakat kami akan berkunjung ke Pulau yang satu menggunakan kapal, karena di situ banyak pendatang. Kami umpamakan begitu. Jadi kapal itu kalau kita melakukan perjalanan 2 hari, tentu setiap di pelabuhan dia akan singgah, dia periksa bensinnya, dia periksa kekuatan kapalnya, ada bocor apa tidak, sama dengan kehamilan. Ketika kita periksa rutin tiap bulan, tentu kita tahu kondisi kesehatan kita, fase-fasenya. Itu kami sering melakukan dengan perumpamaan. Yang kedua, untuk memudahkan membangun keharmonisan di antara kami emosional, kami melakukan identifikasi dulu pesertanya. Jadi kelompok yang satu adalah kelompok kelas ibu hamil yang sama kasusnya. Itu ibu hamil kek semuanya. Kenapa ini kami kelompokkan? Ini mengurangi beban kami untuk menjawab atau mengatasi solusi yang harus kami akan berikan. Karena ketika mereka senasib, mereka akan mudah untuk bercerita, tidak ada sungkan. Mereka sama-sama akan bercerita. Makanya kalau mulai itu kami awali dengan menceritakan kondisi desa lain, lalu bercerita tentang kasus-kasus yang ada di TV. Pokoknya membangun itu sehingga mereka secara tidak diminta pun dia akan langsung bercerita, iya Bu, saya begini, dari itu baru kami tulis kesimpulannya. Yang kedua ada kelompok campuran. Kelompok campuran ini ada yang ibu hamilnya normal, kondisi normal, sehat, ada yang tidak. Artinya nanti dari cerita yang normal ini secara tidak langsung akan menceritakan kebiasaan-kebiasaan baik, pola hidupnya yang baik. Karena kami di kelas ini lebih akan merubah pola hidupnya, gitu ya. Perilaku kebiasaan-kebiasaan tidak sehat menjadi sehat. Mereka biasanya ibu hamil kan punya prinsip, mereka tidak mau diceramahi. Ibu hamil itu sensitif. Ini teman-teman kader. Jangan coba-coba langsung ceramah, tidak. Kalau kami lebih baik dia akan mendengarkan cerita dari hasil pengalaman sesama ibu hamil, itu akan lebih mengena dan akan lebih lebih dimengerti dan akan saya yakin langsung akan dilaksanakan. Itu konsep kami, karena dia bercerita sesuai dengan pengalaman yang ada. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan sebelum ke kelas ibu hamil, itu kami mengidentifikasi seperti tadi. Dan kami minta kepada kader-kader untuk melakukan kunjungan rumah. Kenapa kunjungan rumah ini penting sebelum kami melakukan kelas ibu hamil? Kami ingin membangun emosional antara kader yang akan memberikan edukasi dengan pesertanya. Di situ kami ramah tamah, sehingga begitu ketemu di kelas ibu hamil sudah terbangun keakraban. Oh, ibu kader itu baik kok, dia mendengarkan curhatan kita enak. Jadi kalau sudah ada rasa enak, rasa ini dia yang minta. Seperti tadi, bukan kita yang meminta, tapi tunggu dia yang meminta. Itu resepnya. Itu yang kami lakukan sebelum melakukan pertemuan di kelas ibu hamil, sehingga kalau sudah kami melakukan kunjungan rumah, baru kami menentukan jadwal. Tentu juga jadwal itu dengan memperhatikan informasi dari mereka. Biasanya ibu kalau pagi itu jam berapa ibu santai, jangan kita mengganggu aktivitasnya. Ibu kalau kita nanti ada pertemuan kira-kira
tepatnya di mana ya supaya tidak jauh atau gimana, kita kayak gimana, dia yang langsung ngomong kita harus begini Bu, oh nanti kita makan-makan di situ ya Bu atau gimana, jadi kita ikuti dia. Itu yang kami bangun di Desa Labuan Lombok. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kalau selama ini kita selalu berpikiran bahwa ibu hamil itu mengalami risiko yang tidak-tidak itu karena terkait dengan kurang gizi, kurang itu dan ini, sehingga pemerintah maupun kita selalu menjawabnya dengan pembagian paket gizi telur. Tapi satu hal pengalaman ini, saat kami melakukan edukasi kunjungan rumah, ternyata di samping kurang gizi apa itu sudah lumrah, ada kurangnya perhatian dari keluarga, dari suami. Ada mertua yang terlalu turut campur sehingga ibu hamil stres. Salah satu juga kondisi yang membahayakan ibu hamil itu stres. Nah, ketika ini terjadi, apa yang saya lakukan? Nggak mungkin saya seorang kader akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya yang selalu turut campur, suaminya yang kurang perhatian, bahkan jarang pulang. Ini banyak kasus yang terjadi yang kami lihat kalau kami di Labuan Lombok. Bukan di Labuan Lombok, ya khususnya di Lombok Timur banyak lah kejadiannya, suami yang kurang perhatian dan lain sebagainya gitu. Nah, langkah yang kami lakukan, melakukan pendekatan, kami melihat orang mana, siapa yang didengar oleh suami ini, siapa yang didengar, yang dituakan oleh orang tua ini, mereka lah kami minta bantuan. Dan itu yang kami lakukan, alhamdulillah hal-hal kasus-kasus seperti itu sudah mulai berkurang, ya sudah mulai berkurang dan lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa kami lakukan, cerita yang bisa kami bagikan. Yang pasti pelatihan KAP satu kali yang kami lakukan begitu bermanfaat dan bagus sekali untuk kita terapkan, terutama dalam mengedukasi. Dan kami juga menggunakan buku media medianya itu KIA. Di KIA itu sudah lengkap. Di situ sudah ada format tablet, pemberian tablet darah, di situ sudah ada apa yang dilakukan trimester 1, pemeriksaan dokter, makanan sehat, dan lain ada. Makanya kami ada dua konsep yang kami tanamkan. Di situ pertama menanamkan konsep bahwa pemeriksaan rutin itu penting dan bagaimana caranya untuk membaca buku KIA itu supaya dimanfaatkan di rumah. Itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kalau tadi saya buka dengan pantun, izinkan Wih, kami asik. tutup dengan pantun. Ketemu di Lombok meski jauh, jangan lupa ke Gunung Rinjani. Cakep. Ketemu di forum kemisan, luar biasa, galau menjadi ria. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya buat Bu Selati ya. Alhamdulillah ini luar biasa nih ceritanya, menggugah. Bukan menggugah selera ya. Ntar lapar siang-siang. Menggugah hati karena ini wujud nyata, Bu Salatia ikut pelatihan yang KIA di PKB, yang PKBI di Lombok, betul ya Bu Salatia ya? Ya, sekali aja. Wih. Dan dengan Dokter Basrah, Pak Dokter. Betul. Jadi waktu itu cukup satu Ya, kali sudah bisa dapat gambaran ya, yang, dan bahkan diimplementasikan langsung. Wah, ini saya pengen ya. gali-gali lebih dalam lagi nih, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Sulatia, ini cerita-ceritanya. Kalau nggak salah Bu Sulatia ini ada juga inisiatif membuat rumah curhat tadi ya, kalau nggak salah denger Oh ya. iya, lupa. Jadi kami Ah, itu itu kayak apa tuh Bu ada Sulatia? mediator rumah curhat, namanya Biskop kita. Jadi mereka bisa juga dia kontak, bisa dia datang. Banyak kok yang sering datang, ya kita biarkan dia bercerita sampai dia nangis apa, kita peluk, kita pakai bahasa. Kalau saya ingat itu ya ikut teriris juga, kasihan juga perempuan. Ini laki-laki gimana ya? Padahal tahu ibu hamil itu sensitif sekali. Ya jangankan ditinggal, cukup dia berikan perhatian, pas dia pergi ya butuh dilus lah, kehamilan atau apa, dia tidak butuh. Mau dikasih harta, mau dikasih barang-barang mewah, cukup perhatian, ditanya gimana kondisinya deh. Apalagi sampai diantar ke posyandu, diantar, itu yang diinginkan sebenarnya ibu-ibu hamil. Perhatian hal kecil, ini kita berharap laki-laki di dunia ini bisa, situlah. Wah, luar biasa Bu Sulatia. Jadi bahkan Ya. apakah kira-kira pembelajaran yang didapatkan dari
Ibu Valetia melatih dalam pelatihan KAP itu bermanfaat juga. Ini kalau 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 rumah curhat ini kan satu lawan satu ya diskusinya kan ya. Obrolannya kan Iya, curhat iya, berarti satu dengan satu. iya, betul. Apakah bisa diimplementasikan juga Bu Valetia ilmu-ilmu dari Iya, KAP kan dalam pertemuan satu? ya, di KAP itu kan kita diajarkan bagaimana Mm-mm, sikap kita melakukan edukasi antar pribadi berhadapan. mm-mm, Jadi kita mm-mm, harus banyak mendengar ceritanya. Lalu di akhirnya kita bangun kunci komitmennya. mm-mm. Makanya Betul betul. ya luar biasa manfaatnya itu yang kami terapkan. Dan ilmu yang kami dapat kami sharing ke kader-kader kami. Gitu. Kami Siap sharing ke siap. kader-kader dan sekarang semua kader melakukan di masing-masing tempatnya. Kami ada 16 posyandu di Desa Laba Lombok dan desa kami alhamdulillah sangat mendukung. Meskipun dana Hmm, desa tidak cukup, pribadinya Ibu Kepala hmm. Desa kami untuk memberi support kepada kader itu pasti keluar ya. Betul. Dan sudah di ini ya, sudah mendapat perhatian juga dari Bu Kepala Desa bahwa wah ini Ya, ada pembelajaran yang menarik dari KP gitu ya Bu betul. Sulatia ya. Ya, Mendapat atensi langsung nih. Tapi saya ingat betul tadi yang sampaikan Bu Sulatia dia lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa menunggu dukungan. Wih, Bu eh, Sulatia, siap 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 siap. Oke. Mungkin Bapak ya. Ibu izin, kita ini saatnya kita diskusi. Silahkan yang mau bertanya, mau menyampaikan pendapat boleh raise hand. Nanti saya persilakan nanti kita ganti-gantian. Tapi sembari menunggu tadi saya mau menggali sedikit nih dari apa yang memberikan sharing sebelumnya. Kira-kira dari Bu Ratna, Bu Lila, Bu Intan, Bu Ratna, Bu Lila ya. Saya ketukar-tukar nih. Bu Rinda, Bu Intan, Bu Lila itu kira-kira ada cerita yang menggugah nggak kira-kira ketika berinteraksi langsung dengan ibu hamil, dikasih ibu hamil dengan menggunakan KP. Saya pengen pembelajaran nih, kira-kira setelah mendapatkan pembelajaran, pelatihan, atau sharing forum kemisahan dipakai di lapangan, kira-kira ada cerita menarik mungkin yang berkesan sampai saat ini. Mungkin Bu Intan, Bu Rinda dulu silakan. Bu Lila, boleh? Ada mungkin dari siapa nih? Bu Rinda dulu, mungkin Mbak Rinda. Ada nggak Mbak Rinda? Yang kira-kira berkesan. Oh, pengalaman ya yang Hmm. mana itu biasanya terkadang ikhlas ibu hamil itu yang datang itu awalnya nggak terlalu banyak, Mas. Dengan Hmm. berbagai alasan ya. Jadi ada yang memang ada pekerjaan atau karena repot atau sudah sebagainya ada berbagai alasan. Jadi yang datang itu paling banyak cuma 5 itu udah banyak banget gitu ya. Terus akhirnya Mm-mm. setelah kita cari ya alasannya apa, akhirnya ketemu kan alasannya yaitu tadi ada yang bilang membosankan, cuman gitu-gitu aja Mm-mm. gitu ya. Terus akhirnya Mm-mm. setelah kita menggunakan KAP tadi, yang mana dari sesi itu akhirnya bercerita tuh ibu hamilnya, maksudnya saling bercerita ke, enak seru loh, ada gini-gini, ada kita diajak nyanyi dan sebagainya. Bahkan Mm-mm. itu ya akhirnya bisa apa ya, lagi ibu hamilnya itu mengajak ibu hamil yang lain untuk datang di kelas ibu hamil di bulan berikutnya. Nah, Mm-mm. jadi bukan hanya Bu Bidan dan Bu Kadir saja, tapi malah ibu hamilnya juga yang bisa ngajakin temannya yang sesama ibu hamil untuk datang ke kelas ibu hamil. Kemudian Oh. kebetulan beberapa waktu yang lalu juga ada ibu hamil ya sudah melahirkan anaknya periksa ke puskesmas membawa buku KIA. Dan ketika saya mengecek buku KIA-nya itu ternyata di situ ada penggalan kertas yang berisi lagu yang kami ajarkan dulu di kelas ibu Wih. hamil. Terus Wah, wah kan itu saya senang banget tersentuh ya. sekali gitu ya. Iya, Iya Bu, benar-benar. sering dinyanyi. Saya sering loh Bu, masih ada iya Bu, saya sering nyanyiin kadang sama suami juga sering nyanyiin juga gitu. Waktu itu kebetulan ada suaminya juga Karaoke. yang nganter itu ya. Terus aduh saya merasa apa ya kayak tersentuh terharu gitu ya. Alhamdulillah ternyata Mhm. apa ya istilahnya membekas pada mereka gitu ya. Yang kita mungkin mikirnya Betul. oh sekedar bermain, bertemu biasa gitu ya. Ternyata ada beberapa itu yang mungkin membekas di hati para ibu-ibu itu. Itu sih Mas. Itu sih dok, Wah, terima yes. kasih. Coba Marinda. Iya, iya ini berkesan ya. Itu saya bayangin sih betapa senangnya gitu ya. Eh, sekiranya kita bawain kan itu mempersiapkannya juga nggak sulit nggak mudah pasti. Butuh waktu Tuh. kita latihan nyanyi kalau kata Mbak Rina tadi ya mungkin belajar nyanyi sama anaknya yang kecil belajar nyanyi Iya. bareng
Terus kita harus siapin lirik lagunya, mungkin ditempel di kertas, ditempel di papan, atau mungkin dibagikan selebaran kecil yang disimpan gitu Mbak Rinda. Kan butuh proses, butuh waktu. Tapi kadang hal-hal kecil yang lahir dari interaksi dan hubungan tuh yang membuat kita semangat justru Mbak Rinda ya. Iya, betul. Tuh, saya selalu ingat itu di awal tuh selalu saya juga belajar nih Bu Salatia, Bu Rinda dan teman-teman, saya juga ikut pelatihan di KP. Waktu itu juga sama Pak Risang. Saya ingat banget waktu itu disampaikan yang penting happy. Jadi cari kalau misalkan pulang dari edukasi dengan KAP kok kayaknya nggak happy ya, ada sesuatu mungkin. Dan kadang-kadang mungkin happy-nya nggak sekarang langsung setelah edukasi dengan KAP, tapi mungkin butuh waktu. Tapi ketika pesan disampaikan, interaksinya berhasil, keakrabannya berhasil dibangun seperti yang disampaikan Mbak Lila dan juga Bu Solatia tadi, mungkin akan ada momen-momen yang membuat kita tersenyum kembali seperti yang Mbak Rinda rasakan tadi ya. Itu berkesan sekali, saya ngebayangin ya. Betapa bahagianya, mas, kertasnya disimpan, dinyanyiin. Suaminya gue ikut karaokean di rumah dengan lagu yang disiapin Mbak Rinda. Oke, mungkin kalau Mbak Lila mungkin boleh sharing sedikit nggak kira-kira apa yang berkesan nih ketika berhasil interaksi dengan mungkin dikasih ibu hamil boleh, mungkin di warga yang lain juga boleh ketika penerapan edukasi dengan KP. Ada Mbak Lila di sini? Kemarin. Oh, oke, mungkin lagi sembari pertemuan lain. Mbak Intan mungkin mau ngasih pendapat, mau ngasih masukan pembelajaran mungkin ketika dikasih ibu hamil kira-kira. Mau sharing-sharing, Ya, Mas Aditya. monggo. Eh, saya pernah ambil dengan konsep yang dari awal seperti itu ya. Dulu awal pertama dikenalkan, jadi bisa dibayangkan ibu hamil datang tiba-tiba suruh kerjain soal kayak gitu ya. Kayaknya bete banget gitu ya. Sebelum kami mengenal konsep. eh, Kemudian setelah mengenal konsep KAP, kita masukkan KAP. Memang di momen yang paling penting itu adalah di sesi awal ya, di pemanasan. Jadi ketika mereka, gue keluar. Siap, Mbak Intan, apakah masih tersambung, terhubung? Iya, Halo, ya. Oke, ini kita butuh waktu sebentar Mbak Intan untuk masuk kembali. Tapi tadi saya nangkep ya, di awal pendekatannya berbeda, 180 derajat kalau kata Mbak Intan tadi. Habis KP ada sebuah pembelajaran yang diterapin dan feel-nya beda, momennya beda. Awalnya langsung ngasih soal, saya ngebayangin ya, gue jadi ibu hamil. Dapat datang-datang, ujuk-ujuk lah sambil dapat kertas dan ngisi soalnya. Ya itu memang menjadi pembelajaran lah buat kita. Oke, tadi saya mendengar ada yang angkat tangan, ada yang resen, mungkin mau sharing-sharing. Oke, eh, dari BKL Gua Sorsel, Kabupaten Aru. Silakan, Bapak atau Ibu, Kakak, Mbak, Mas. Siap, monggo. Iya, Silakan, Kak. Boleh di-unmute, maaf, Sinyal. mic-nya. iya, Sip, iya. silakan, terdengar. Selamat sore, Pak. Kepulauan Sore. Aru, sudah sore, Pak. Wih, selamat sore dari Aru. Siap, Ya. Iya, Pak. Izin, boleh. Pak. Saya kader Mau. dari Kepulauan Aru, Provinsi Mm-mm. Maluku, daerah perbatasan Australia, Pak. Izin, kebetulan Wow. jaringan kami bagus, Wih, jadi hari asik. ini bisa mengikuti Zoom. Ya, mungkin saya izin langsung sampaikan ke Bapak terkait dengan hari ini baru bisa ikut Zoom terkait dengan ibu hamil ya, tadi kelas ibu hamil. Kebetulan tadi hari ini kami juga baru selesai kegiatan Posyandu setiap bulan tanggal 10 dan Hmm. hari ini masih lanjut lagi Posyandu remajanya. Mungkin ada banyak hal yang terkesan ketika kami berhadapan dengan ibu hamil. Jadi cerita pengalaman saya ketika menghadapi para ibu hamil yang kayak kekurangan energi kronis. Nah, ini bagaimana kita menanggapi hal ini, bagaimana kita membuat
kata yang menarik sehingga juga bisa membuat para ibu hamil yang kayak gini mereka juga tidak merasa kayak grogi, kenapa saya bisa gimana kita sebagai kader juga bisa menjelaskan bahasa yang baik untuk bisa menjelaskan bahwa ternyata mereka kekurangan gizi itu karena begini dan begini. Nah, pengalaman saya kemarin kami di Kepulauan Aru, kebetulan di posyandu saya ada beberapa ibu yang bumil kek, dan puji Tuhan mereka semuanya sudah berat badannya sudah sangat bagus dan juga sudah melahirkan dengan baik, aman, dan bayinya juga sehat, Pak, karena kami langsung memberikan selain edukasi, langsung kami tanggapi dengan pemberian makanan tambahan untuk bumil kek, dan puji Tuhan bayinya juga lahir dengan baik dan sehat. Nah, pengalaman yang kemarin kami dapatkan ini, nah salah satunya memang edukasi untuk bagaimana kita mau menjelaskan kepada para orang tua atau bumil kek ini bagaimana mereka punya pertumbuhan dan perkembangan yang mereka hadapi ketika tiba-tiba kek ini apa yang harus kendala apa, bagaimana supaya mereka bisa mendapat asupan yang baik, bahasa yang kita pakai sebagai seorang kader, memang apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Ketua, Bunda Salatia itu memang bagus sekali karena terlihat kita kader ini memang perlu banyak pembelajaran atau perlu banyak belajar tentang 25 keterampilan dasar kader. Karena di daerah kami, khususnya di daerah Kepulauan Aru ini, karena kebetulan kami daerahnya daerah perbatasan dengan Australia, kami sangat berlimpah ruah dengan ikan, tetapi terkadang memang masyarakat banyak yang ikannya itu mereka tidak pakai untuk dimakan ke bumilnya, tapi mereka menjualnya. Kadang ada yang menjual sehingga ada banyak zat-zat gizi yang mereka tidak tahu bahwa oh ya ikan ini ternyata makan setiap hari supaya perkembangan janinnya baik. Jadi memang harus banyak edukasi yang kami lakukan untuk kader karena memang daerah kami memang daerah kepulauan, tetapi ya puji Tuhan karena memang jaringannya sudah bagus, dan kalau memang cuaca angin ya memang kadang jaringannya tidak bagus, Pak. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa ikut Zoom-nya karena jaringannya the best hari ini. Dan pengalaman saya itu semuanya baik, mereka semuanya pada sehat-sehat dan sudah pada bugar-bugar atau sudah pada badannya bagus dengan adanya program dari Puskesmas yang kasih tentang makanan tambahan untuk bumil kek yang kami sudah lakukan selama beberapa bulan ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan karena bumil keknya semuanya pada sudah sehat, bayinya juga tadi ada beberapa yang bumil keknya bayinya juga yang sekiranya sudah dibawa ke posyandu, puji Tuhan sehat. Saya izin sampaikan ke Bapak bahwa baru-baru ini kami kegiatan Harganas ini di Kepulauan Aru kami melakukan satu inovasi baru untuk kami untuk para bumil, baik itu bumil-bumil sehat, mereka mengikuti salah satu fashion yaitu fashion show. Jadi bagaimana mereka edukasi diri mereka untuk tetap standby sehat dengan gayanya masing-masing, dan ini satu inovasi baru yang kemarin kami tampilkan di kegiatan Harganas, Pak. Ya, demikian Pak. Mungkin sedikit apa yang saya sampaikan ini terkait dengan pengalaman saya bersama teman-teman kader. Jadi selain kelas bumil yang kami lakukan ini biasanya sebelum posyandu, Pak. Jadi pagi hari sebelum posyandu itu jadwal bumil kelasnya kita lakukan di pagi hari jam 7 sampai jam 8 sebelum kegiatan poslansianya dijalankan. Jadi kita cari waktu aja sebenarnya untuk kelas bumil. Dan biasanya juga kami melakukan edukasi senam untuk para ibu-ibu hamil, dan itu salah satu program yang kami lakukan untuk setiap bulan. Jadi memang ada beberapa orang tua, baik itu orang tua ibu hamil yang betul-betul kami kader juga harus betul-betul memberikan
edukasi yang betul-betul baik sehingga ketika mereka tahu bahwa mereka ini kek, mereka bisa tahu dengan bahasa seperti apa yang kita sampaikan kepada ibu hamil kek. Dan puji Tuhan Betul. Pak, karena ya, kami punya bumil-bumilnya semuanya pada sehat dan anak-anaknya juga semuanya pada sehat, lahirnya sehat Pak. Ya, Puji demikian dari saya. Tuhan. Salam hormat dari Kepulauan Aru. Terima kasih. Saya izin boleh menyapa dengan Kak siapa? Dengan Kak Lebrina Pak. Kak Lebrina. Panggilannya Kak Ya, Ebi, bukan? ya, Oke, ya terima kasih Kak boleh, Lebrina dari. boleh Kak. Oh, saya tadi lihat di chat soalnya nih ada yang nyapa Bunda Ebi. Jangan-jangan ini Kak Lebrina ya ternyata. Terima kasih Kak Lebrina dari Kepulauan Aru, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ini pembelajaran Terima yang kasih luar biasa ya. Pak. Terima kasih implementasi Kak Lebrina untuk edukasi ibu hamil kek ya. Karena sebenarnya pasti topiknya kurang lebih serupa, butuh penyesuaian alat bantu komunikasi, tapi prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Salatia, Pak Risang, Mbak Intan, Mbak Lila, Mbak Rinda itu sama sebenarnya. Bangun hubungan dulu, cari momennya, cari kedekatan. Pelan-pelan sudah mulai akrab. Saya ingat banget waktu itu saya pernah ikut apa ini mungkin konteksnya berbeda ya, bukan dikasih ibu hamil tapi memang ibu baru melahirkan. Jadi bawa anaknya untuk em, imunisasi rutin program pemerintah yang usia-usia dini. Kemudian disampaikan, memang saya nanya, Bapak Ibu, dia datang dengan suaminya gitu ya, datang sama anak yang kecil masih di mall, saya datang. Saya tanya, Bapak Ibu apa kabar? Hari ini ngapain nih ke puskesmas? Ada yang bisa saya bantu? Kan saya lihat kok kayaknya sehat-sehat semua gitu kan. Jadi saya konfirmasi. Oh ini mau ikut imunisasi rutin. Oh imunisasi rutin. Saya tanya. Imunisasi apa kali ini si kecil? Dijawab sama ibunya di Julet. Oh saya nggak tahu. Mas dokter saya nggak tahu. Terus saya kaget. Hah? Nggak tahu nih mau diimunisasi apa bener? Iya. Terus kayak loh nanti kalau diimunisasinya beda sama yang sesuai gimana? Nggak apa-apa Mas dokter. Saya udah percaya kok itu saya diminta sama ibu kadernya buat datang. Jadi teman-teman percayalah seperti yang sampaikan Pak Risang gitu, mungkin nggak semua informasinya perlu disampaikan. Tapi kadang-kadang kita perlu bangun kepercayaan supaya perilakunya bisa pelan-pelan kita sisipkan pesan-pesan kunci kesehatan. Dan perilakunya bisa mengikuti perilaku berubah, bisa mengikuti pola hidup sehat. Kalau untuk konteksnya ibu hamil nanti, tadi ya disampaikan pesan-pesan kuncinya di awal ya. Periksa rutin, pola makan, kebiasaan hidup sehat seperti apa yang mau disisipkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau diskusi, mau cerita? Hehehe, Mbak Vivi. Iya nih. Di Jogja waktu itu Mbak Vivi, saya di Mbak Vivi juga dari Jogja nih. Tapi waktu itu kadernya luar biasa sih. Bisa bangun kepercayaan yang baik sekali dengan warganya. Ada yang mau sharing-sharing, boleh ngobrol lagi. Atau mungkin Mbak Intan sudah bergabung kembali. Mbak Intan, halo. Tadi sempat terputus ya. Di, Halo ya ada? dok. Yes, Mbak Intan, monggo. Mungkin boleh lanjut Mbak Intan tadi ceritanya. Hmm, ya tadi kalau pengalaman saya, kalau dulu awal kelas ibu Mm-mm. hamil itu memang konsepnya sampai ada pretest dan posttest gitu ya. Jadi bisa Mm-mm. dibayangkan membosankan gitu, datang-datang tiba-tiba suruh ngerjain soal kayak gitu ibu hamilnya, kemudian langsung dikasih materi tuh. Langsung materi, Mm-mm. jadi kenal sama sesama ibu hamilnya aja enggak gitu kan, ditanya diem gitu kan, nanti terus habis itu udah pulang gitu. Jadi memang konsepnya Mm-mm. jadi membosankan seperti itu ya. Tapi setelah kita kenal KAP, kita coba masukkan materi terkait dengan KAP mulai dari pemanasan sampai kunci komitmen seperti itu, memang lebih akrab, jadinya mereka juga lebih terlihat nyaman, seneng kayak gitu, dan bahkan untuk mau ikut kelas ibu hamil lagi juga lebih nyaman kayak gitu ya, lebih mudah seperti itu ya, ya pengalaman saya seperti itu. Dan saya tadi yang disampaikan Pak Risang memang betul ya, jadi kita fokus pada perilaku yang penting, yang kira-kira eh, apa yang mau dirubah seperti itu ya. Biasanya kalau saya, karena saya dari gizi, lebih banyak ke minum tablet tambah darah, karena sekarang kan PR-nya banyak banget tuh, tablet tambah darahnya 180 tablet yang harus Mm-mm. diminum seperti itu ya. Jadi memang arahnya lebih banyak ke perubahan perilaku terkait dengan minum tablet tambah darah seperti itu kalau saya masuk ke kelas ibu hamil. Kemudian mungkin Siap. tadi menanggapi dari Bu
siapa tadi ya yang terkait dengan ibu hamil kek itu ya. Sama ya, Mm-mm. jadi mungkin kalau ibu hamil kek juga kita lebih fokus ke perilaku apa sih harus dilakukan ibu hamil kek ini seperti itu ya. Jadi terkait dengan mungkin perubahan pola makan. Bahkan sekarang ibu hamil kek kan juga ada makanan tambahan ya, pemberian makanan tambahan. Nah, mungkin bisa kita fokuskan untuk bagaimana ibu hamil kek ini rutin nanti ketika diberi makanan tambahannya itu bisa dihabiskan, kemudian juga meningkatkan kualitas makanan utama sehari-hari yang dimakan yang dari makanan keluarga tersebut. Ada singkatan dulu bukan di metode emo-demo itu ya, itu kalau ibu hamil itu harus makannya itu atika. Jadi ibu hamil itu makan ya atika. Atika itu kepanjangan Ika. dari ati ayam, telur, dan ikan. Nah, fokusnya Oh. ke situ. Jadi kita memberikan pengetahuan dan juga mengarahkan untuk perubahan perilaku makannya itu dengan pilihan makanan yang tinggi protein dan zat besi. Salah satunya yang mudah diperoleh itu tadi ya ada ati ayam, telur, sama ikan seperti itu. Mungkin itu Mas Adit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Ini menarik karena em, perubahan tadi seperti yang saya sampaikan ya, merangkum ketika Mbak Intan sempat terputus tadi. Perubahannya banyak luar biasa, 180 derajat gitu. Jadi memang nggak salah, mungkin memang metode kuesioner atau metode penilaian kemampuan untuk pengetahuan itu juga mungkin ada tempatnya gitu. Tapi dalam KAP memang disampaikan em, kalau Mbok ya kalau bisa kita bangun hubungan dulu gitu kan. Kita bangun keakraban dulu, nanti baru kita bisa ajak main, sisipkan permainan lagunya yang berkesan gitu. Terus misal nanti di akhir pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kayak saya mau cari tahu nih kira-kira ibu hamil kurang apa ya pengetahuannya ya? Ada yang bingung apa ya? Mau diadakan sesi tanya jawab atau mungkin bagi yang malu-malu disiapin sesi kuesioner, mungkin sudah paham ini, sudah paham itu, mungkin yang kurang secara penilaian nanti baru wah kita bahas ini lagi yuk, karena pengetahuannya di sini kurang. Nah, itu juga bisa. Ada tempatnya memang Bapak Ibu, tapi di dalam KP ini saya diajarkan juga nih kira-kira coba Mbok ya dikenalin dulu, Mbok ya kenal apa namanya? Akar kawan dulu gitu ya. Oke, Bu Titin, nih mungkin silahkan. Wih, saya juga mau kembali menyapa. Saya udah lama nggak ketemu Bu Titin. Silahkan Bu Titin. Halo, Assalamualaikum Dokter Adit. Yeay, Bu Ya, Titin. ini sebenarnya yang mau sharing-sharing bukan saya, ini rekan dari Kota Pasuruan ini loh. Malu katanya baru-baru pertama Oh. kali join ini. Mas Ama monggo. Iya ini, Ayo, wah, umpan umpan lambung untuk Mas umpan Ama. Silakan. lambung. Iya, Mas Ama silakan. Terima kasih. Bisa didengar suara saya ya? Aman, Mas Ama, monggo. Baik. Eh, Mohon maaf ini baru pertama kali ikut ya, karena tadi kemarin disampaikan Ibu ini sudah ikut KAP, ternyata menarik. eh dari cerita bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, ternyata menurut saya ya, karena saya eh, apa namanya selalu berpikir pesimis. Mohon maaf, saya selalu berpikir pesimis karena saya selalu berpikir pesimis untuk apa sih yang harus dilakukan agar saya tidak pesimis. Nah, gini, kalau menurut, mohon maaf ya, ini karena pribadi eh, yang perlu tadi disampaikan oleh Pak Risan bahwa saya bagaimana kita bisa sampai repeat order bahasanya Pak Risan tadi ya. Jadi ibu hamil itu bisa kapan ada lagi, kapan ada lagi. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, yang perlu ditekankan sebenarnya itu bagaimana petugasnya untuk merasa ikut bertanggung jawab atau ikut tidak hanya petugasnya tidak hanya sebagai oke aku kerja berangkat jam 7 pulang jam 8 apapun yang terjadi ya sudah gitu. Karena karena saya pernah membuat kelas ibu hamil, saya dan teman bidan 2 orang membuat kelas ibu hamil atas permintaan kader dan warga, tanpa dukungan program, tanpa dukungan anggaran. Kita hanya menyelenggarakan siapapun yang bisa hadir kelas ibu hamil, oke kita laksanakan jam berapapun sampai ibu hamilnya tidak ada lagi. Jadi seperti itu.
terus kita coba mereplikasi di tempat lain di kelurahan lain, kebetulan kita kelurahan itu mohon maaf dukungan dukungannya dari pihak terkait itu malah kok oke silakan diadakan, tapi kita tidak mendukung apa-apa ya gitu loh. Bisa didengar gitu suara saya? Monggo, Mas Amal, terdengar jelas. Oke, baik. Karena gini, mungkin membuat petugas atau membuat kita yang di pelayanan itu bisa ikut merasa seperti yang apa dilakukan ibu-ibu itu kan perlu kayak ibu tadi Bu Rinda di Puskesmas Tanggulangin kan, kalau saya dari cerita beliau kan beliau merasa ini warga saya bertanggung jawab dengan apa yang ada di warga saya untuk merubah perilaku. Mungkin itu yang sekarang agak berkurang ya dengan beban kerja yang seperti itu di puskesmas ya, menurut saya gitu. Semoga saya salah begitu. Mungkin perlu apa sih yang harus kami sampaikan ke teman-teman pelayanan agar teman-teman itu punya semangat untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini gitu loh. Jadi bukan warga periksa bagaimana, bukan bagaimana cara warga agar periksa ibu hamil atau bukan, tapi menumbuhkan semangat kami petugas agar berusaha ada keinginan untuk merubah perilaku masyarakat yang beda-beda, yang sangat heterogen. Mungkin bisa kita sharing di sinilah mungkin yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Terima kasih Mama. Ini mungkin curhatan hati ya. Tapi justru kepedulian Pak Ama sebenarnya. Itu justru kepedulian sebenarnya. Kira-kira gimana Pak Ama bisa membakar semangat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini penggiat-penggiat di lapangan KP, mungkin Bu Solatia mau cerita juga. Mungkin gimana sih caranya supaya ini nggak kehilangan semangat. Bagaimana kita mengajak warga. Atau gini, Dr. Adit, kan Bu Rinda kan dari puskesmas tadi, puskesmas Tanggulangin ya. Saya ingin dengar cerita sih Bu. Berapa kali sih Bu? Enggak, bahasa Jawanya adalah enggak direken sama warganya sehingga jenengan bisa tetap semangat gini. Apa sih tadi berapa kali kan? Apa sih rahasianya gitu loh Bu? Terima kasih Bu. Siap. Wah ini langsung nih. Bu Solatia silakan, habisnya kita ke langsung dong saya nih Mas ya. Iya makanya. Oke, kita ke Bu Solatia, habis ini ke Mbak Rinda. Kita sharing terakhirnya nganggapin Pak Ama. Silakan. Izin Bapak, kalau pengalaman kami memang apa yang kita lakukan tidak semudah yang kita bayangkan. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi yang pertama kita tanamkan pada diri kita, khususnya kita sebagai pelaksana itu ikhlas dan berprinsip bahwa keselamatan anak dan ibu itu bukan keselamatan keluarga dia, tapi itu juga tanggung jawab kami. Tentu tadi sudah kami bilang kita membangun emosional. Kita sebelum melakukan kelas ibu hamil, kita melakukan pendekatan dengan kunjungan rumah, mendatanginya, tegur sapa, tanpa membawa materi apapun. Di situ kita bangun, Ibu, tanya apa kabar. Kalau saya itu setiap sore wajib punya konsep, besok hari ini saya akan mendatangi 10 rumah ini dengan berjalan kaki seperti kebiasaan mereka, mengikuti tradisinya, pakai sarung ya pakai sarung, sehingga kita tegur sapa saja. Bahkan kalau ditawari makan, biar tidak suka makanan itu makan aja, supaya bangun mesra dulu. Kalau kemesraan dan jatuh cinta sudah mulai, apapun yang kita lakukan pasti didengar. Itu yang pertama. Jadi kita bangun emosional sama mereka. Sudah kita dengarkan curhat, saling WA seperti tadi, telepon. Udah, kalau udah itu terbangun, udah saya rasa nggak sulit. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin jawab dari teman saya di Mbak Rebina. Kalau kami kenal dengan Ibu Beta, kalau tadi mereka mengatakan bahwa padahal di situ sumber ikan, tapi masyarakatnya nggak mengkonsumsi ikan itu separuh. Itu ada dua penyebab kemungkinan. Kemungkinan dia sudah bosan, hanya makannya gitu saja. Yang kedua, kemungkinan dia belum tahu manfaatnya. Jadi
Kalau bisa seperti saya lakukan kemarin itu Kelor, buatlah kerjasama dengan desa setempat, kepala desa setempat, mungkin bupatinya apa, buat hari makan ikan, mungkin sebulan sekali atau apa, wajibkan semua warga makan ikan, tentu itu diselingi dengan demo beragam macam olahan ikan, mungkin dengan itu mereka tertarik untuk mengkonsumsinya, bahkan bisa juga menjadi bahan jualan di tempat itu seperti bakso ikan, nugget ikan dan lain sebagainya sehingga dia menarik. Yang ketiga, kalimat apa yang harus diucapkan oleh kader sehingga tidak bilang ibu hamil kek gitu kan, ngeri sekali loh. Kalau kami istilah ibu hamil kek itu cukup dikonsumsi oleh orang-orang kesehatan. Ketika kader melakukan penyuluhan kami bilang ibu kurang nafsu makan. Padahal itu dia ya dari ketika itu iya bu, saya makannya hanya sepiring. Nah dari sana kita sudah belajar. Nah ibu kan ada 2 orang. Kalau dulu ibu sendiri, kalau sekarang ibu 2 orang, maka makanannya harus ditambah. Pasti ibu masak ada atau gimana ya? Kalau udah mulai itu dia cerita, iya saya males harus beli di online. Nah ibu lebih sehat kita konsumsi makanan yang ada sederhana kita buat sendiri. Itu istilahnya. Jadi kita masuk. Jangan kita bilang, ah ibu ini kan ibu ini kurang aja, udah tersinggung orang. Ingat satu hal, ibu hamil itu sensitif. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Sorry. Mungkin Mbak Rina mungkin mau nambahin nih terakhir nih sebagai penambah dari info dari Bu Solati ya. Silakan Mbak Rinda. Ya, terima kasih ya, Bapak, dari Pak Amah, dari Pak Suruhan tadi ya. Kalau kami dari dari rekan saya ya, khususnya ya, karena kalau di kami yang sering melakukan kelas ibu hamil dari ibu bidangnya. Eh, jadi memang dari tiap-tiap desa itu kami membuat ada kader khusus pendamping ibu hamil. Jadi hampir semua posyandu, jadi setiap RT itu ada kader pendampingnya yang mendampingi ibu hamil itu. Dan tentunya kader pendamping itu tidak berjalan sendiri karena tetap didampingi oleh minimal dari bidan penanggung jawab desanya. Nah, jadi eh, tetap ya kami untuk bagaimana sih mengobarkan semangat ya. Tetap sebagai manusia kita juga pasti ada rasa lelah, ada rasa jenuh gitu ya. Karena Bapak dan Ibu tahu pekerjaan puskesmas sekarang amat sangat menggunung ya. Tapi kita 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 kembalikan lagi bagaimana kalau ibu hamil itu adalah keluarga kita seperti itu. Yang mana eh eh, apalagi kita sebagai wanita yang juga pernah merasakan hamil ya, yang perlu didampingi, perlu ditemani, perlu apa ya, perlu pemantauan seperti itu. Jadi eh itu sih yang sering saya ingatkan ke teman-teman juga. Cuman alhamdulillahnya kita juga selain didukung dari teman-teman puskesmas, desa juga mendukung dengan terbentuknya kader pendamping ibu hamil seperti itu. Jadi tidak jadi kader ibu hamil tadi didampingi oleh kader yang ada di wilayahnya ya, di RT-nya. Kalau semisal di ibu itu memang ada apa ya, ada suatu kondisi yang memang memerlukan pemantauan yang lebih dari kami, nanti bisa berkoordinasi dengan bidan desanya, kemudian dengan pihak puskesmas seperti itu. Dan kita juga di puskesmas juga tidak hanya sendiri, kami ada saya selaku promkes, kemudian juga tim gizi ya. Kalau memang bagi ibu hamil yang kek ya, juga kita ada pendampingan dari petugas gizi yang mana ketika ibu hamilnya itu sampai melahirkan pun, ketika dia butuh bayinya yang sampai BPLR dan sebagainya, butuh di rumah sakit juga sampai kita dampingi hingga ke rumah sakit seperti itu. Kalau kami seperti itu. Ya, jadi kita tekankan lagi bagaimana kalau beliau itu ibu-ibu hamil itu adalah keluarga kita. Bagaimana sih kita ingin keluarga kita diperlakukan seperti itu? Kita kembalikan lagi. Itu yang hanya membuat teman-teman segitu caringnya, segitu apa ya perhatiannya sama pada ibu-ibu hamil itu. Yang bahkan kadang ada ibu hamil yang mungkin ya seperti bersembunyi. Ada ya mungkin ibu hamil yang bersembunyi, tidak ingin kehamilannya diketahui, tapi kita berusaha apa ya? Gimana caranya biar ibu hamil itu mau ketemu sama kita? Nah, itu yang beberapa waktu yang lalu ya, karena memang ada beberapa penyebab yang membuat ibu hamil itu tidak mau bertemu kami, tidak mau bertemu orang lain.
tapi kita mengusahakan bagaimana caranya kita bisa ketemu, kita bisa menemani, yang mana biasanya ibu-ibu itu yang perlu pendampingan. Kalau ibu-ibu yang normal-normal saja malah biasanya udah datang-datang sendiri aja ke puskesmas, periksa, kontrol gitu ya. Iya. Tapi kalau yang dengan apa ya, kondisi tertentu yang seperti tadi itu yang malah betul-betul membutuhkan kita seperti itu. Mm. Siap, terima kasih Mbak Rinda. Wah, ini pesan penutup ya, luar biasa. Jadi, ini mungkin pernah dibahas juga dalam pembelajaran forum kemisan sebelumnya tentang mempersiapkan mentalitas kita sebagai penyampai edukasi atau bahkan murni sebagai seorang rekan atau teman dari saya warga-warga yang seperti Bu Solatia dan Mbak Rinda sampaikan. Ini sebenarnya keluarga kita juga, ini anggaplah keluarga kita, ini rekan kita. Apa yang kita sampaikan baiknya sesuai dengan apa namanya, dirangkai dan diramu dengan sebaik mungkin, tidak untuk menyudutkan ataupun justru hanya untuk kepentingan kita semata. Nah, ini yang mungkin saya juga belajar sih, luar biasa dari pertemuan kita hari ini. Senang sekali Bapak Ibu, ini sudah melewati dari waktu yang disampaikan. Tapi seru banget, soalnya saya juga liatin di chat. Enggak, ini seru banget ya. Dari tadi diskusinya sangat hidup, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Para penanggap tadi ada Mbak Intan, Mbak Lila, Bu Solatia, Mbak Rinda, Pak Risang, dan juga rekan-rekan segenap tim Forum KAP Forum Kemisan. Bu Ami, oh ini Bu Ami juga, halo Bu Ami. Hehe, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini secara rutin. Betul, Pak Ahmad dan rekan-rekan yang mungkin baru bergabung, kegiatannya rutin. Kata Mbak Vivi juga betul, setiap minggu hari Kamis. Jadi kita bakal ketemuan seperti ini. Kita bisa belajar bersama-sama setelah makan siang mungkin. Jadi biar nggak ngantuk gitu ya, habis makan siang biasanya jam-jam kritis. Saya izin oper mic-nya kepada Bu Ami untuk ada pengumuman atau ada informasi di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Dr. Adit. Halo. Siap, Suara Bu saya Ami, terdengar? silahkan terdengar Bu Ami. Oke, terima kasih Dr. Adit sudah membersamai Bapak Ibu di forum kemisan hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum ditutup saya boleh ngiklan dikit. Ini saya boleh share screen ya. Saya boleh bisa share screen ini, Dok? Bisa, monggo Bu Ami. Langsung Bu Ami. Nah, nitip iklan nih Bapak dan Ibu. Tadi ada Bu Solatia, beliau dari Kader Labuhan, Lombok Timur. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan KAP yang diselenggarakan di NTB. Saat itu menggunakan modul ini nih, pelatihan. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Modul KIA untuk ILP yang ini disusun untuk mendukung kegiatan integrasi layanan primer di puskesmas. Nah, ada beberapa modul Bapak dan Ibu. Ini salah satunya yang terkait dengan KIA, terkait dengan tanda bahaya ibu hamil dan pentingnya pemeriksaan ibu hamil dan NIPAS. Modul ini disusun bersama rekan-rekan, ada dari Puskesmas, PKBI, wah ada Dr. Adit juga. Kebetulan saya juga satu tim nih sama Dr. Adit. Dan beberapa kontributor, rekan-rekan dari NTB. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Risang, Bu Arinda, kemudian juga Bu Intan, Bu Solatia, Bapak Ibu bisa menyimak kembali materi hari ini dan juga boleh juga baca-baca modul ini, modul KIA ini untuk ILP di link SID Forum Kemisan bagian Pustaka Komunikasi RCCI. Ada di dalamnya beberapa perumpamaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Solatia terkait tanda bahaya ibu hamil, pentingnya pemeriksaan, dan ada beberapa permainan yang bisa dilakukan di kelas ibu hamil, tentunya permainan yang tidak membahayakan. Nah, ada juga di bagian lagu juga. Kalau teknik KAP itu mengikuti konsep kalau kita komunikasi kelompok itu ada beberapa tahapan seperti yang disampaikan oleh Pak Risang ya Bapak dan Ibu. Ada sesi pemanasan, bermain belajar, belajar bermain, kemudian yang terakhir mengunci komitmen. Nah, di modul ini juga sangat mudah sekali Bapak Ibu juga
sudah dilengkapi dengan langkah-langkah cara menggunakannya. Jadi sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Beberapa permainan, lagu, seperti ini saya contohkan. Selain perumpamaan di tanda bahaya ibu hamil, ada permainan tadarusan itu ya, mungkin nanti di bermain belajar ada permainan tadarusan yang di sini ibu-ibu hamil diajak untuk membaca bersama, mungkin secara bergantian terkait mungkin halaman 9 tanda bahaya ibu hamil. Nah, itu dikasih kesempatan membaca 5 menit misalkan, kemudian ditutup kembali. Kemudian ibu menceritakan secara bergantian. Kemudian ada juga pesan berbisik. Nah, pesan berbisik ini kalau kita sekolah dulu mungkin ya pernah belajar ini juga, pesan berbisik. Jadi misalkan kalau di kelas ibu hamil itu ada 10 orang misalkan. Ada 10 orang berbaris, bagian belakang. Nah, dikasih clue nih. Peserta yang bagian belakang kita kasih clue. Nanti membisikkan pesannya sampai ke teman bagian depan. Kemudian bagian depan akan pindah nih ke belakang. Nah, begitu seterusnya. Nanti di akhir ditulis bersama-sama. Benar enggak nih orang yang terakhir pesannya? Nah, begitu Bapak dan Ibu. Dan ada juga di modul pemeriksaan tentang pentingnya pemeriksaan. Wah, mana nih? Pemeriksaan ibu hamil. Nah, itu ada permainan adu tepuk. Nah, cuman kalau kita main ajak adu tepuk dengan ibu hamil kan agak bahaya juga tuh, apalagi kalau perutnya udah besar. Nah, yang diajak main adu tepuk siapa? Suaminya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini teman-teman kader Sumeneb. Nah, halo Bapak dan Ibu, mungkin ada yang dari kader dari Kabupaten Sumeneb. Nah, ibu-ibu dari Kabupaten Sumeneb juga sudah belajar ini nih tentang modul ini juga. Sebentar, saya belum. Nah, insya Allah itu Bapak dan Ibu, wah kayaknya saya belum bisa buka nih yang satu lagi. Nanti silahkan ditengok di SID Forum Kemisan bagian Pustaka Komunikasi RCCI. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hari Terima ini. kasih Mbak Mi. Iya, terima kasih Terima kembali kasih. Pak Terima Bambang. kasih, Bambang. Dari Oh jam iya. 1 sampai jam 3 mestinya jam 14.30 ya, Dokter Adit ya. Iya. Wah, Hehehe. ini maafkan mencuri waktunya Bapak dan Ibu 30 menit. Semoga diikhlaskan. Kita melor 30 menit. Terima kasih, sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kelompok lagi kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih Bu Arinda semua, Bu Mila, semua, Pak Bambang, Bu Astuti, Iya, terima kasih kembali. Pak Ami. semua teman-teman. Izin pamit ya. Iya.